Abang hanya mungkin baca hanya satu itu. Coba abang baca dari awal sampai akhir, pasti akan memahami bagaimana maksud dari kata-kata itu, Bang. Oke, berarti abang sudah baca. Saya sudah baca, Bang. Apa maksudnya? Kalau gini aja Bang Polpo, suruh aja Ya. baca Yohanes 17 satu perikop. Ya. Oke, benar. Oke, benar. Oke. Ya. Oke. Iya toh? Silakan. Ya, silakan dibaca. Coba Bang Ana bacakan Yohanes 17 satu perikop dengan bersuara kita dengar biar Ya, sambil saya bikin Bersuara, kopi Sir? Iya dong, supaya bersuara lah sayangku. Iya, bersuara biar enak kita, biar enak Iya, kita. teman-teman juga bisa Iya. edukasi di bawah kan? Kan edukasi biar dapat positif, iya toh? Cakep, Bos. Iya, cakep. Oke, sambil saya silakan, bikin Bang. kopi. Ya, saya bikin kopi dulu. Bikin kopi apa? Kopi dulu. Aduh. Ya. Ya, silakan abangku, Mister Jaman. Silakan. Saya begini, saling. Abang tadi berbicara mengenai bagaimana saling menghargai. Tetapi ketika saya membaca namun Anda berbicara juga bagaimana, di manakah saling menghargai itu? Oke, silakan Bang. Kami mute, abang baca. Silakan abangku. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan merekalah telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar dan aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa tetapi untuk mereka, dan telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang ini. Oh iya, lagi baca firman Tuhan. Sabar, lanjut. Baca di dolon di. Iya. Ya, silakan, lanjut. Aduh. Oh ini Iya, Bang Juma. Oke, selamat malam Bang Baginda. Oke, silakan. Jangan begitu. Lanjut. Lanjut. Ini tamu terhormat ya, sampai Bang Zuma datang loh. Jarang-jarang loh ini. Jarang-jarang loh. Iya. Lanjut. Di organisasi API sudah bilang, ayo
suruh Bang Zuma ke sini. Saya udah tahu itu di organisasi API. Oke. Siap. Silakan. Saya sendiri ya. Oke. Silakan. Agak cepat sedikit bacanya saudaraku, agak cepat sedikit. Enggak. Firman Tuhan itu jangan dicepat-cepat. Dia harus memahami, menghayati dan menikmati bagaimana kebenarannya. Begitu. Siap. Silakan. Biar kalian juga mendapatkan firman gitu, mendapatkan Iya, firman. ya. Iya, lanjut. Tapi tarik napas dulu, jangan gemetar, santai, lanjut. Enggak, kalau saya wah udah paten bos soal iman. Oke. Selama tinggal berapa ayat ya? Enggak lama lagi. Tinggal 13. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka, ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku, sebab dunia dijadikan, ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku adalah di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Assalamualaikum, Daiko. Sebentar, kita satu sesi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Saya ke sabar dulu. Yohanes, sabar. Kembali ke Saya sabar Yohanes. dulu. Oh ya, silakan. Oh, Siapa silakan. duduk? Jangan, santai aja Bang Pulau Po, santai aja. Saya senang kok kalian sudah Selamat malam Bang Zuma Baginda. Mati meja. Malam. Malam Bang, malam. Oke, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Oke, sudahkah sholat untuk malam ini? Alhamdulillah sudah halas. Orang taat. Oke, baguslah. Kira-kira bagaimana Pak Palopo setelah saya Siap. membacakan Alkitab? Wah, mantap. Kembali ke Yohanes 17:3 tadi, Bang. Kembali ke Yohanes 17:3. Oke. Iya.
Silakan. Apa yang mau Ya, ditanyakan? ya. Di ayat Yohanes 17:3, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan. Oke. Setelah saya membaca ayat ini, Bang, Yesus itu berapa kali mengatakan dengan tegas bahwa aku utusan, yang mengutus aku adalah Allah. Selamat malam. Oke, berarti Yesus adalah utusan Tuhan. Sepakat? Yesus utusan Allah, begitu. Iya. Oke. Dilanjut, Ya, Teng. saya tidak mau. Iya, nggak apa-apa, Jangan nggak lari apa-apa. Betul. Berarti Yesus Jangan utusan mengatakan Allah utusan ya. Allah. Ya, berarti Ya. bukan Allah ya. Yesus mau utusan Tuhan, utusan Allah. Iya, berarti bukan Allah ya. Gimana sih? Maksudnya? Yesus utusan Allah atau Allah? Silakan. Yaitu Yesus utusan Allah. Yesus utusan Allah. Oke, kasih aplaus dulu, host. Kayaknya sudah mulai bagus ini barang ini. Lanjut, Teng. Masuk ini, masuk. Lanjut. Burunda. Silakan. Nggak masalah. Jadi hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya ini siapa? Oke. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya itu Allah. Tetapi apakah Anda mendengar di dalam pernyataan ini bahwa Allah berada di dalam aku berada di dalam Allah? Itu menurut pemahaman Bang Zuma yang perkasa, yang cerdas. Semua kemuliaan Allah ada padaku, diberikan kepadaku, diberikan kepada Yesus. Aku dalam Allah, Allah di dalam aku. Kira-kira menurut bahasa itu bagaimana analisa dari Bang Zuma? Ya. Jadi kalau Tuhan ada di dalam diri Yesus, itu bukan berarti Tuhan itu menempati tubuh Yesus. Karena Tuhan itu tidak mungkin kemudian kecil. Sedangkan Yesus itu hanya manusia. Jadi maksud Tuhan ada di dalam diri Yesus itu maksudnya Yesus itu menyampaikan firman yang diterima Tuhan. Kemudian dia diterima Yesus dari Tuhan. Seperti yang diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa Yohanes 14 berapa, Bang? 14:24. 14:24. Ya. 14:24 itu isinya bagaimana, Bang? Firman yang ada dari diri Yesus itu bukan dari dirinya. Coba Anda bacakan. Itu Bang salah. Saya mau koreksi ya. Itu masalahnya silakan. kalian mengatakan ayat tapi tidak sesuai. Oke. Di ayat Coba. 14 Bang Zuma, saya mau koreksi ya Bang Zuma. Iya. Itu salah. 14 itu Iya, 14 ayat berapa tadi? 24. Yang 24 Salah ya? itu di sini mengatakan itu salah. Di situ mengatakan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Sebab Ia tidak menurut firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. bagaimana? Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa ada di dalam dirinya dan dirinya pun ada di dalam diri Bapa, itu menandakan bahwasanya Yesus ini sebagai penyampai firman. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 49 Yesus berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Katanya satu-satunya Tuhan adalah Dia. Kok Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Memang Tuhan itu punya berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak. Artinya ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, berarti Dia berkata-kata dari siapa? Oke. Sebelum kita lanjut Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya bagi Bang Zuma ya. Saya mau pertanyakan Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya dengan kitab suci kami? Saya percaya bahwa kitab suci Anda itu adalah tulisan wartawan-wartawan yang menceritakan
berita yang terjadi tentang Nabi Isa. Oke, terima kasih, nggak masalah. Iya. Pak Juma mengatakan seperti itu, bahwa itu di kitab suci saya ditulis oleh wartawan-wartawan, ya nggak masalah. Oke, berarti anda percaya dengan isinya apa tidak? Saya percaya itu adalah tulisan wartawan yang Ya, kemudian maksudnya kebenaran, ya ketika ditulis oleh seorang wartawan kitab saya, apakah anda percaya dengan tulisan itu? Saya percaya itu ada tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Saya percaya itu, Oke. tapi bukan firman Tuhan. Oke. Bukan firman Tuhan. Begitu jelasnya. Berarti Anda percaya bukan firman Tuhan. Pertanyaan Yes. saya, kalau Anda tidak mempercayai bahwa ini firman Tuhan, pertanyaan saya, mengapa engkau mendalilkan hal yang menguntungkan bagimu, mengatakan kepada saya, sedangkan hal yang merugikanmu atau yang bertentangan denganmu itu engkau kesampingkan, sedangkan untuk pembenaran diri engkau mengambil isi ayat-ayat Alkitab. Iya, jadi gini, Bung. Kalau Anda ingin berbicara mengenai Islam, Enggak, jangan kamu bisa kamu jawab pertanyaan saya. maka Mengapa? kitabnya adalah Al-Quran. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus, maka kitabnya itu Bible. Bible yang kita pakai untuk membahas kalau berbicara Yesus. Gitu. Bukankah di dalam kitab suci mengatakan bahwa yang mencobai Yesus itu adalah iblis? Karena orang yang tidak percaya pada Yesus, dia adalah iblis, maka dia mencobai Yesus. Sedangkan orang yang percaya dengan Yesus, dia tidak akan mencobai Yesus. Jadi barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, berarti dia tidak percaya dengan firman Yesus. Oleh karena itu, dia adalah iblis. Karena dia hanya mau mencari-cari kesalahan untuk membenarkan diri sendiri, bukan untuk kebenaran Tuhan itu. Kalau Anda percaya dengan kitab suci, saya mau mengatakan bahwa saya akan pertanggungjawabkan kebenaran itu. Tetapi kalau Anda, sebagian yang menguntungkan Anda percaya, tapi sebagian yang memojokkan Kristen, itu yang Anda cari, itu saya tidak bisa menanggapi pernyataan dari Anda. Ya, ini kan kitab saudara yang menceritakan itu, bukan Maksud Al-Quran. begini, Bang, kalau kitab saya, mengapa Anda mengambil ayat-ayat yang menguntungkan kalian untuk pembenaran iman kalian, sedangkan ayat-ayat yang begitu mulia mengajarkan tentang kehidupan, Anda tidak mengambilnya? Jadi gini, Itu saudara. bagaimana? Kitab saudara itu catatan wartawan. Yang namanya catatan wartawan itu bukan firman Tuhan. Yang namanya bukan firman Tuhan tentu syarat dengan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Hilaf, salah, keliru. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Bible kalian itu yang bukan firman Tuhan ini, ya, yang hanya merupakan tulisan-tulisan pewarta lalu kemudian diterjemahkan, itu saling melengkapi keterangan-keterangan satu sama yang lain. Maksudnya ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Saya Itu sudah loh. memahami perkataan Bang Juma, bahwa Alkitab yang saya baca tadi ini saya renungkan bahwa itu adalah tulisan wartawan. Sebelum saya mau melanjutkan pertanyaan ini, saya coba tanya Bang Juma, maaf ya, tanya, dan Bang Juma langsung jawab, dan saya langsung memberikan sedikit narasi lah, nggak lama lah, kita 22 menit begitu ya, biar enak diskusinya kan. Kira-kira menurut pemahaman Bang Juma, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya itu sama apa beda? Kalau Anda berbicara mengenai orang yang datang di... Tinggal jawab, Bang, tinggal jawab sama dan beda gitu aja, nggak usah bernarasi. Kalau yang kamu sembah, Yesus yang kamu sembah dengan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Tapi kalau Anda bercerita tentang Yesus yang datang melakukan penginjilan dengan Nabi Isa, itu adalah oknum yang sama. Sekarang permasalahannya antara Yesus yang melakukan penginjilan dan Yesus yang kamu sembah itu berbeda. Itu dua oknum yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya. Dari jawaban Bang Juma ini, saya mau menegaskan kalau seperti itu pemahaman Bang Juma,
sudah cukuplah bagi umat saudara saya umat Islam. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang menyamanyamakan itu kalian, kami enggak. Mana ada kami menyamanyamakan antara Nabi Isa dengan nama Yesus? Enggak ada. Kalau kalian tidak menyamanyamakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saya katakan bohong. Kenapa? Hampir setiap pemahaman orang Muslim bahwa Yesus Kristus yang kami imani, Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib. Mengapa kalian mempunyai pandangan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati, namun diangkat hidup-hidup ke surga. Jangan membohong dengan fakta yang ada. Kan tadi saya sudah bilang, kalau Yesus yang diceritakan wartawan mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah Nabi Isa yang sedang diceritakan yang namanya dipalsukan menjadi Isus. Oke, tapi kalau bercerita tentang Yesus yang bintang timur, yang datang dengan hanya cahaya, akulah Yesus, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Oke, itu adalah makhluk halus. Oke, silakan Anda mengatakan sebebas-bebasnya Anda untuk mengatakan Yesus itu apapun, saya tidak menjadi masalah. Karena itu tidak akan melunturkan, karena saya orang yang punya logika, dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang diajarkan baik, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu orang yang diajarkan baik, tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan orang yang mengajarkan tidak baik akan mengatakan sesuatu yang baik. Dari buahnya kita mengenal siapa pohonnya. Iya, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda berbicara, saya persilakan Bang Juma untuk bertanya tentang iman saya sepuas-puasnya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang begini. Baik, terima kasih. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia? Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena dia mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu di mana Karena Yesus mengajarkan itu? Di mana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia? Itu di mana ajarannya itu? Sabar ya. Bang Juma. Santai aja kita. Saya kalau saya tidak mampu menjawabkan karena saya belum menghafal ayat itu, saya akan mengatakan seperti itu nanti. Ya. Saya hanya minta kepada saudara dalilnya di mana gitu, bahwasanya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana? Sabar. Oke, coba abang buka 1 Petrus. Saya juga enggak. Di sini 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus 2:24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Jangan fitnah Yesus lagi dong. Kasihan beliau itu. Kamu dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya itu kita kata yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Saya maksud saya bukan gini. Kata Yesus itu. Mengapa Anda menentang dengan dalil? Kalian sering bertanya tentang dalil. Saya sudah menunjukkan dalil. Jangan memaksa. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan pengarang buku Petrus, yang juga bukan Petrus yang menulis itu. Malah dicurigai yang menulis kitab Petrus itu adalah Paulus itu sendiri. Jadi yang saya minta, Anda kan mengatakan bahwasanya kok saya membaca dalil malah gimana sih? Silakan coba Anda tunjukkan di mana Yesus berkata. Ini berdiskusi ini atau gimana ya? Saya juga bingung. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda
menebus dosa itu dengan darah manusia. Saya Yang udah saya- mengatakan Apa itu? saya udah bilang tadi di 1 Petrus bab 2 ayat 24. 1 Petrus itu, Bang, itu bukan ucapan Yesus. Gimana sih ini jelas-jelas, Bang? Nah, coba Anda baca ulang lagi. Satu Petrus bab 2 ayat 24 mengatakan bahwa dia sendiri telah memikul Dia dosa kita. sendiri, dia siapa? Dia siapa? Dia di sini menunjukkan Yesus. Nah, siapa yang berkata begitu? Petrus. sama seperti hadis kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, sahabatnya Nabi Muhammad. Aduh, logika Bang Zuma saya pikir berilmu, padahal kagak ada, Bos. Yang saya tanya, siapa yang berkata dia? Berarti penulis. Nah, Penulis Petrus. Bos yang mengatakan. Petrus yang berkata gitu, penulis Petrus yang menulis gitu. Yang saya Iya. minta, siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia? Jawabnya Yesus apa? sendiri ditulis oleh Petrus. Kamu dengar dalilnya ya, biar kamu paham ya. Saya juga aneh sih diskusi sama Bang Zuma ini menentang sama dalil. Gimana sih ilmiahnya berdiskusi Bang Zuma? Silakan Dia sebutkan sendiri dalilnya. telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang mau Bang Zuma nentang lagi? Itu tuduhan penulis Petrus kan, bukan pengakuan Yesus, bukan? Aduh. Pertanyaan saya bagi Bang, saya kembali ke Al-Quran Abang. Yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad. Itu Di situ mengatakan. itu wahyu Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad memang. Nah, sekarang kalau di Itu Al-Qur'an, karena saya baca Alkitab tadi ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan. Dia menyampaikan firman, dia mengatakan. yang saya tanya bahwa kepada saudara, siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasanya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Karena terbukti Yesus itu mati di kayu salib, Bos. Yang mati itu orang terkutuk. Itu yang saya bilang, kalian menyamakan cerita Isa Al-Masih dengan Loh. Yesus Kristus. Galatia Jadi, 3 nomor 13 yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya juga lari-lari itu masalahnya, lari-lari karena satu saya bisa Iya, jawab. iyalah. Kesana, Karena lari Anda kesana. membawa sebuah Itu ajaran yang masalahnya. tidak sesuai dengan Oke. data yang ada di Oke, kitab para nggak nabi. masalah. Nggak masalah, saya akan jawab sepuasnya Bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya. Nggak Saya akan ada jawab. puas-puasnya saya kalau jawabanmu kayak gitu. Saya jawab apa? Dengarkan ya, dengarkan. Ada dalilnya. Dengarkan dulu Bang. Di dalam Imamat 18 nomor 21. Jangan Ini kau hanya persembahkan. Galatia. Sabar. Jangan kau Galatia apa ya Imamat? Anak zaman, sabar anak zaman, gantian Imamat. aturannya. Imamat Oke. 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan darah manusia, darah anak manusia kepada dewa Jangan Molok. lari-lari. Jangan lari. Imamat Jawab 1. Imamat Saya akan 1 jawab dulu. nomor Imamat 1 nomor 2. Sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Jangan kau mempersembahkan manusia. Nah sekarang Tuhan yang mengatakan itu. Katakan kepada Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah dia mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Imamat 1 nomor 2. Saya tanya Oke, kepada saudara, siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada
Siapa kepada siapa? Nggak ngerti saya. Coba, mana dalilmu? Yang saya lucu, saya sudah jawab dengan dalil tadi. Ya sendiri dari 2 Petrus tadi. Saya sudah jawab. Apalagi yang mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Kata manusia. Petrus, Apalagi yang mau- kata Petrus, Yesus mati untuk nebus dosa manusia. Ya. Oke. Dan Oke. saya percaya itu. Oke, silakan. Jasendang syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus, tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi Santai ngantuk. aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya ya. Sok tahu. Benar. Lari dari Yohanes ke Galatia, dari Galatia ke Imamat. Benar. Berbicara mengenai kurban, Bang, itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Santai aja nanti Berbicara santai aja. mengenai kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Tuhannya Ya, Abraham, maksud saya. Tuhannya Abraham Ini Bang. hanya mempersembahkan hewan. Bang Juma. Oke. Kalau saya udah menampilkan data, jangan Oke, saya udah silakan. menampilkan data. Ketika saya udah menampilkan data 1 Petrus, Anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data. Maksudnya jangan begitu. Se- Diskusi itu ada fokus, ada maksud, ada tujuan, ada juga bisa memahami dari audiens. Kita punya audiens di sini. Oke. Bro. Kita Anda membawa untuk 1 mereka. Petrus. Jangan Oke. lari-lari. Jangan Oke, lari-lari, Anda- begitu maksud saya. Oke, Anda membawa 1 Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Satu-satu, Dipersembahkan Bang. kepada Satu-satu. siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya, Jelas kata Yesus. Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ada kata dipersembahkan? Hei, kalau ada, Dia dipersembahkan untuk mati. Mati menebus dosa manusia. dipersembahkan kepada siapa? Mana dalilnya kamu dipersembahkan? Saya juga Iya. diskusi Bang Juma Allah. lari benar. Lari ke sana Ini kemari. Yesus ini mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati? Kepada tadi tanya mana dalilnya Yesus itu menembus dosa manusia. Sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah? Yang mau ditanyakan tanyanya apa ini? Coba jelaskan Bang Zuma. Yang mau ditanyakan Bang Zuma, Anda mengatakan bahwa 1 Petrus menyatakan Yesus kemudian korban untuk dosa Kristen. Ya kan? Ah, Sekarang saya tanya, kalau Kristen mempersembahkan Yesus sebagai korban, itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar. Santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9 Berapa? 28. Nah, 928. Oke, Iya. slow aja. Ya, Anda baca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Juma semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus.
Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu Iya. dipersembahkan kepada siapa? Bang Juma, nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya, saya mau ajarkan. Yakin? Demikian pula Kristus Yakin Anda? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Yakin untuk tidak menanggung ada banyak kata orang. persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, Silakan kamu buka dengan dalilmu. coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero Jangan artinya apa lari-lari. dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari Pak, jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari Hey. kamu ke original J. So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma, benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ Ada yang bisa buka kamera? Teman-teman ada yang buka Jelas-jelas kamera bisa? Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana sih Kita Bang di Zuma? monitor, saya satu DPS bang. Siap Gurunda. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua, benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Mas Zuma sampai puas. Saya memang sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya sampai puas. Diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Ini Diam malu dulu, sendiri. kamu minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hambamu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Tuhan Yesus tolong. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero. Prospero. Artinya Mempersembahkan. atau mempersembahkan atau mengorbankan. Mengorbankan. Dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Nanti Bang Juma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri. Itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata discovero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani, mengorbankan kamu setuju? Enggak, kamu setuju? Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei. Prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Kamu Bang Cuman Juma. ada satu kandidat yang menerima darah manusia. Dewa Mlok. Kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia, apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Hei, tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 Kamu jawab nomor saya. 7. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa?
Dengar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembeli. Lari lagi gimana? Loh, supaya Anda pahami bahwa Yesus ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok. Masalahnya, ketika saya jawab, nggak saya jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Cari alat lain, itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini. Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke, saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tantang fisik ya, tantang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli apa pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban. Padahal di situ prospero. Prospero Iya, artinya iya. persembahan. Pertanyaan Iya. saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu sabarkan hatiku. saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Kita belajar bahasa Alkitab dalam bahasa Udah, Indonesia. kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja ini. Udah nah zaman, kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Cuma Dinda yang- Wafi di atas inspirasi, ada Dinda Wafi Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Gurunda, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Sekarang dengan Al-Hujjah. Mundur-mandir diskusinya. Al-Hujjah. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, Kristen tadi tidak ada saya ajaran korban. Korban itu sebelumnya sudah saya selesai diskusi dan dengan Kristen terima barang Bagus. jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Kenapa? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, tunjuk kamera dong, jangan takut. Al-Hujjah. Sekarang gini, Tuh. kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, Kalau kamu mana tidak itu akui berarti Yesus adalah- dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Memang kalian persembahkan manusia. Tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan itu. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi Nah, dalilnya persembahan sudah seperti kita apa? bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Mengorbankan. Yesus disembeli. Mengorbankan. Kenapa Satu Yesus Petrus disembeli? Disembeli mengatakan- untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Saya Korintus ikut 5 kamu, nomor ya. 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Untuk 1 apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari lagi ke 1 Korintus. Apa Masa saya bantahanmu bilang 1 Petrus? Kuncluk. Kamu mulut besar. Di satu dengar. Oke, teman-teman, Di 1 rekam. Petrus Teman-teman, itu rekam. yang Kita berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus. Tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Bukankah tadi saya membicarakan, dengar. Saya tanya kamu, adakah dalam dalil, adakah dalam dalil bahasa Indonesia Diam dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru. Bung, Lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini.
Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. Ayat berapa? Amsal. Ayat berapa itu? Ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Ayat berapa? Kau itu sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak. Kamu lari-lari maksudnya. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Mutar Amsal lagi ini. Loh, Dari Korintus Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi satu. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti, kamu meninggalkan original teksnya gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya Kamu dengar, tidak ya? benar. Saya membaca Ketika saya tanya, dalil. kamu dengar. Tapi kamu membolak-balikan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cak Ayu. Kau dekat di sini, aku pukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika Kita ingin orang mengkaji Indonesia. kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya kata prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kamu. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak mungkin. Akalmu nggak mungkin. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Nggak masalah. Gak mungkin bukan. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia, selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan lalu apa itu namanya? Ayo. Saya nggak bantah. Kalau Anda tidak bantah saya tanya. Kenapa? Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Nah, itu nggak bisa menjawab kau. Setanmu itu menutup akalmu. Iblis yang ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Zuma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda apa bedanya? Korban itu berarti persembahan. Samuding. Buroncong. Yang dikatakan korban itu persembahan. Saya tidak omong persembahan. Kamu harus kita omong berdasarkan fakta. Kalau ada korban berarti itu korban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya ke Zuma. Tidak. Kurban itu persembahan hamba kepada Tuhan. Oke, Zuma. Pertanyaan saya, Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Buroncong. Coba kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya.
Saya tidak berdasar Oke, terjemahan. saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, Apa? kamu bacakan dalam bahasa, kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar Justru bahasa kamu atau lari-lari. Kamu kita mau belajar bahasa? Hei, Kamu belajar bahasa Kuclo. Indonesia. Siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Ya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Oke, Kenapa? kamu buka Untuk kameranya. apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Ah, di Kamu situ mencari kesalahan dari orang salah original lagi. teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan silakan. tahu Prospero. Ya Selain harus. Prospero yang kamu tahu, Saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu karena yang lain? kamu mencari kesalahan, mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, Gimana? kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban itu sudah dengan melenceng. persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia Korban mengorbankan diri. sembelihan. Kalau persembahan, Kristen tidak diajarkan korban, pengorbanan tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? jelas di 1 Bukan Petrus. kurban. Yang saya heran, udah jelas di 1 Waktu Petrus mengatakan. Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Oke. Jadi Dia setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin pengorbanan, korban-korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena Jadi kita cuman membahas sekali korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang Oke, itu saya korban. mau jawab. Hewan Saya cuma mau jawab. berlaku umat Yahudi. dan dilanjut Sekarang kenapa Islam. Kristen kemudian Kristen tidak ada korban. mempersembahkan manusia? Tidak ada Kristen tidak memperkorbankan manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan korban. bukan korban dalam pengertian itu. Itu hiasan itu karena dia Oh, karena urusan berarti salib politik ini yang hanya dilakukan hiasan, oleh tidak terjadi umat Yahudi benar-benaran. dan Roma. Jadi Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib. Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap, entah urusan politik di waktu itu. Bagus. Politik. Berarti apa hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, dosamu. kenapa larinya ke dosa? Iya setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Simbol. Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu Tapi kalau iman begitu, kita itu bukan akal-akalan. beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Pak menyembelih, Yesus kayak- ini kayak disalib yang gua bilang untuk tadi apa? itu meminum Yesus darah. ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk Proses apa? Penyalipan karena Yesus ini disalib untuk apa? Zuma, sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus dia mengorbankan. di persal itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses Pada umat manusia. darah tercurah dan Apa semua itu pula menjadi pada proses- manusia? proses- Manusia mana minta tebusan darah, Kuclo? Kami Iblis. Kamu minta darah manusia. tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran Apa kekristenan. pula Kita tidak ada melakukan korban? Jadi Yesus itu apa? kamu dengar itu Petrus proses ya, ilahi Petrus. itu.
Prosesi Umat lahir Kristen nenek moyang terima kita. jadi. Dari mana ada prosesi lahir? Umat Kristen terima jadi. Mati Karena- nih. Betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat. Itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus Ya, ini memang korban. itu yang kau pendapat Yesus kau ini itu. korban. Kemudian sebagai korban Menurut kalian kamu. jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya Kalau proses bukan salib itu. korban. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda, Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena Proses dosa? politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus aduh, sebagai Lalu putra apa Yahweh hubungannya yang dengan kudus dosa itu dia kalian? dia menjadi Apa korban hubungannya politik itu dengan sebagai dosa kalian? penebusan Coba, umat apa hubungannya? Manusia Apa sendiri hubungannya yang dengan dosa korban kalian? ke dia. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu Di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu. Tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau Jangan bukan bertanya ke orang Elohim hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, gak masalah Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang dulu. Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah enggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas Ya, 23 nomor 3. Oke, enggak masalah. Kalian berdiskusi soal Karena- politik. Yang saya mau karena Oke, apa? Bang Juma. Karena pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum saya itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. nanti aja Bang. Kan ada yang sudah selesai. Iya itu kan cerita muncul belakangan bang. Ini permasalahannya Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau Itu enggak? mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan. Maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang Ya, pakai darah kalau manusia. begitu- Itu kalau pakai begitu- sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau Jadi begitu, proses politik yang saya bilang tadi Nah, itu kalau begitu menjadi Yesus proses ini- pengorbanan ke Yesus Yesus untuk ini menebus darahnya- umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada bukan siapa? umat Kristen mempersembahkan. Lalu Itu proses siapa? ilahi Lalu yang siapa berjalan yang menerima korban sesuai dengan itu?
Siapa yang Tidak, menerima sudah sesuai tumbal? dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana Waktu coba? pas- Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan Itu tidak ada dalam perjanjian bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Lah, Karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Anda Ya, ngomong umat Kristen apa? sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah Terus tadi yang itu korban mati itu manusia, kan? Makanya makanya muncul pengorbanan pertanyaan. dia, tapi tidak sama dengan jalan logiknya. Oke. Itu korban yang sembelihan, bukan Lalu begitu. 1 Korintus Itu 5 nomor proses 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, Nah, dicambuk, itu proses pengorbanannya. iya. Dan itu Itu menjadi menurut proses- kalian. Itu menurut besar kalian. sekali. Itu Bukan cuma menurut sama Kristen. binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah bang. Ke gereja aja bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Ya, Juma, terima silakan kasih. Anda turun. Ya, Oke. turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu Iblis, yang menjadi iblis. pengorbanannya. Iya, saya tahu Jadi proses. menebus- Proses tanpa bukan- kita cerita bukan- ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana Tapi caranya bagi orang dosa yang saya percaya bisa itu- ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu. Proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana Kalau kaidah cuma itu di sembelih mana cuma saya bisa? bagaimana menumpahkan darah. Ini tumpah Kaidah darah itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? yang di proses kejadian itu. Iya, Waktu di mana Yesus itu disalib. bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, Nah, ditumpak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan ilmunya Itulah yang dari mana? keyakinan umat Kristiani. Ah, berarti cuman Kristen aja yang punya keyakinan Nah, itu kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses bagus. itu ada Dari dalam rangkaian tadi, sejarah dari maupun tadi, dalam andaikan Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Iya, memang Rupa-rupanya betul. Itu itu hanya keyakinan. imannya Kristen. Imannya Pantasan Kristen aja itu, susah imannya kalian Kristen. menjawab pertanyaan saya. Karena Itu saya proses tadi, harus benar memiliki Anda bilang data. itu proses tadi Harus itu yang punya data kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. dia tidak Ini bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya, tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Ya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur betul, dosa. Betul, proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu
proses politik dan hukum. Hukum Bukan apa, Bang? proses sakramen. Sama yang di Iya. pikiran perdebatan tadi itu sakramen. Padahal Kita itu adalah mengorbankan darah manusia untuk murni menebus. bunuh karena politik. Karena politik. Tapi Ah, proses bagus. bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada proses itu, penebusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu. Ya, Mulai dari hubungannya, Yudas menyerahkan- hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat, supaya jangan menjadi Rancu. kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya. Kesimpulannya Itu cuma Yesus untuk saya itu. disalib karena faktor politik. Titik. Politik dan hukum. Ah, Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh, karena ketakutan tadi. Si Ya. imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus karena dia Ya. mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para Ya. imam Yahudi ini. Oke. Nah, Sementara pikirannya Yudas, dia berpikir politik. Bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh apa semua itu jalan politik yang dia perlu. Sehingga dia gunakan uang, dia gunakan juga, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli di apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. ya, jadi kesimpulannya, Bang, Ya, Yesus itu korban politik. politik Ah, dari di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kan kita tidak bisa lawan kan kehendak Tuhan. kehendak Tuhannya itu apa? Ya kalau keyakinan saya sebagai orang Kristiani itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, Saya dan Anda. ini. Itu Ilmu dari keyakinan, mana itulah. ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari Itu mana? yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu Iya, menjadi saya cuma bahasa tanya. simbol. Saya kasih Karena kan saya kasih tidak ada bocoran. terjadi penyembelian kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2, beritakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu. Yang saya jelasin tadi kan benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembeli, disalib, dipukulin itu proses politik. Tapi Iya, yang rangkaian korban itu di atas menjadi pohon rahasia ini ilahi manusia untuk- atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi Abang. dan Romawi waktu itu. Abang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus, itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Alah, saya tanya Karena sudah Tuhan Anda diselesaikan yang di atas kayu salib. yang Anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu
mengorbankan korban Hewan. sembelihan, korban Hewan. bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Hewan. Tidak ada Hewan. terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia Terus yang dari dikorban mana kayak Kristen sembelihan. dari mana Kristen ini kemudian menerima pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa? Ilmu dari Kristen mana? ada bukan Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. itu yang saya tanya. Dari mana Kristen belum dapat ada ilmu? saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya, Saat Bang. korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya Kristen ada tanya kan? Dari mana Kristen dapat ilmu? Korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen. Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi Tuhannya juga Kristen, minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Sudah binatang tak pun ada. sudah tidak. Kecuali binatang. Tidak ada. Ah, terus Binatang pun sudah tidak. terus Cuma ketika sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh. Ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini Masuk. dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominic. Selamat malam saudaraku. Bagaimana? Iya, selamat malam. Aku botol lah bang, tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Gimana Bang? Sudah siap? Aku ditarang sama abangku. Loh. Terus nanti kalau masuk neraka emang abangmu yang tarik? Abangku itu yang ustadz. Aku kan kemarin Oh iya 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 iya. Silakan. dia bilang begini, kamu mau belajar Al-Quran, sedangkan Alkitab saja kamu ini tidak pandai baca. Nah, lagi kamu mau belajar Al-Quran lagi, tambah kafir kamu nanti, dia bilang. Ya, masuk Islam dia bilang, bukan hanya sekedar syahadat saja. Nah, kamu mau melakukan semua pekerjaan yang Nabi suruh, dia bilang. Nah, contoh pertama macam saya ini, ya setiap hari sholat 5 waktu, apakah kamu mampu? Dia bilang. Sedangkan dalam gereja nih kau ini, dalam seminggu kadang pergi kadang tidak. Ya. Pernah saya tengok kau pergi gereja ini, dia bilang. Ya, terus. Jadi dia menolong saya, abang. Ya. Oke, kita dapat poinnya. Jadi Tabe dan teman-teman semua yang di bawah ya. Jadi Mbak Domingus ini adalah beliau dari Katolik ya. Sudah sangat meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Dan beliau juga sudah mengakui bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kemarin ada arahan sedikit kita bincang-bincang Bang Sumaya dengan beliau. Masya Allah. Nah cuman itu dari Ustadz itu tadi diarahkan lagi, kamu belajar Bible dulu. Cuman beliau ini memang jarang baca Bible Bang Suma, bahkan tidak pernah gitu loh. Itu kira langkah apa kira-kira Bang Suma? Jadi arahan dari Ustadz disuruh belajar dulu, nanti keburu mati gimana? Belum sempat itu kan? Itu gimana Bang Suma? Silakan. Ya udah syahadat aja dulu. Karena pada prinsipnya firman Tuhan itu tidak mungkin bisa direvisi dan dikoreksi. Itu jelas. Sedangkan Bible itu direvisi dan bisa dikoreksi. Artinya Bible itu ya sesuai dengan standar tadi, berarti bukan firman Tuhan. Nah kalau bukan firman Tuhan sekalipun diajari sampai 3 hari sebelum kiamat pun percuma juga ya kan? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dikatakan bukan firman Tuhan? Karena bisa direvisi, bisa dikoreksi. Karena dia hanya terjemahan. Nah kalau begitu, kalau Anda sudah meyakini itu bahwa ini hanya merupakan terjemahan bahasa manusia, ya solusinya syahadat. Nanti setelah syahadat, baru perdalam Al-Quran,
perdalam Bible. Yang penting sudah ada di dalam lingkaran orang-orang beriman. Gitu. Tapi kembali kepada sahabat saudara saya nih. Saya tidak paksakan. Silakan saya kembalikan kepada Anda. Mau atau tidak, kan gitu. Karena berbeda kalau hidayah yang berbicara. Kalau hidayah yang berbicara itu berbeda. Tidak mesti belajar Bible dulu. Tidak mesti kemudian belajar Quran dulu. Kalau sudah hidayah, selayaknya anak bayi lahir tidak butuh hidayah. Karena dia dalam keadaan fitrah. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia hidup itu semuanya dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Tuhan. Nanti ketika dia besar barulah menjadi beriman atau menjadi kufur. Nah sekarang kalau saudara mau bersyahadat silakan. Habis itu belajar. Aku sambil belajar sama abangku, udah belajar, dia kasih tahu juga. Nah, tapi dia belum berani syahadatkan saya. Nah, tunggu saya tahu sedikit-sedikit lah, baru dia berani. Oh enggak gitu bang. Sekarang begini, kalau Anda ingin masuk sekolah SD, apakah Anda ditunggui untuk mengetahui semua pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 baru daftar? Keburu Anda berjengkop. Masuk dulu bang, daftar sebagai siswa. Di dalam baru diajarin 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Di dalam baru diajarin menghitung. Masa Anda mau cerdas Semua dulu di ya, luar? saya mau turun dulu ya. Saya lagi ada urusan sebentar. Oke. Silakan bang. Terima Masa kasih. Anda ingin belajar dulu baru masuk sekolah? Gimana dong? Kalau Anda ingin belajar dulu, pelajaran kelas 1 Anda udah mahir, pelajaran kelas 2, pelajaran kelas 3 udah bisa sampai kelas 6. Begitu Anda kuasai sampai kelas 6 baru daftar kelas 1. Temannya udah kelas 1 SMP bang. Masuk dulu, daftar dulu sekolah. Setelah masuk di sekolah baru belajar step by step, khalil fa khalil, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya daftar sekolah? Ya, isi formulir. Apa formulirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menjadi siswa surga. Nah, nanti tinggal dipilih surganya tingkat mana, tingkat dasar, surga tingkat 2, tingkat 3, Firdaus, atau yang mana surganya. Itu nanti tinggal Anda isi di dalam. Belajarnya giat, amalannya banyak, baru terlihat. Oh ternyata Anda lebih pilih surga Firdaus atau surga Aden dan seterusnya. Gitu bang, masuk dulu bang. Jangan nunggu belajar di luar. Mana? Ini sudah masa penerimaan siswa baru ini sekarang. Betul. Tanggal 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Sudah dekat masa pendaftaran. Nanti masa orientasi Anda belajar sedikit-sedikit. Ikra, alif, ba, ta, za dan seterusnya. Gimana? Masalahnya saya ini peminum bang, itu yang Cocok. saya. Ustadz Al-Hujjah. Itu Ada guru dah sudah naik. Iya. Ada ini muter-muter. Ustadz Wafi, ini Gus Wafi ya, sahabat-sahabat sekalian. 4.000 sahabat di sini, silakan di follow akun beliau. Ini akun baru dikarenakan akunnya sudah dipersembahkan ke Dewa Molok juga, sama seperti saya. Udah kembali ke rumah bapak. Silakan di follow sekalian dikasih gift supaya dia semangat. Kopi. Iya. Jadi begitu Guru Nda. Beliau ini kemarin Terus menghilang wajahnya dia. ganteng loh. Turun. Wajah ganteng, ceria gitu kan. Jadi sudah nggak ada muka-muka oten gitu loh. Tunggu dulu kopi. Mana beliau? Loh, Gus. Kepental lagi Gurda, kepental. Oh, Ini saya jambat dulu lagi, Ustaz Wafi. Pikir dimakan sama Gondrowo. Ini lo pas aja lo kok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Debat sama Edis ke Bennett 10 hari. Ya Allah ya Karim. Astagfirullah. Betah Di follow juga. ya. Antum betah dia lo sama bekicot kayak gitu. Kasihan bang, karena dia mau ngelunasin kontrakannya katanya. Kolekte. Biasalah, bantulah dia. Iya bang. Kalau Api ini orangnya terlalu baik dia. Loh, sampai pengikut Edis tuh bilang bang, apologi terbaik itu Ustadz Wafi katanya. Gara-gara dia lunas kontrakannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kontrakannya lunas. Tapi menurut informasi 6 hari lagi mau dijemput malaikat maut. Gimana itu? Kenapa nggak minta sekali nomor rekeningnya? Sudah bang, itu sudah, Oh, sudah. masih rekening setiap hari dia ke di live-nya itu transfer ya kawan katanya. Syukurlah. Saya laporkan ke Dosma nanti biar dilaporkan. Dasma. Ayo teman-teman di follow. Ya, izin teman-temannya dibantu kopi. Tap ya goyang ya. Mulai nge-lag ini teman-teman. Di follow semua. Akun ya di follow. Yang jauh mendekat, yang sudah dekat perhatikan ya. Silakan Pak Domingus. Apa kendalanya lagi? Follow terus. Follow terus. Awas tay. Isuruh lepas saya lepang kita si jambang. Tapi para jana. Oke, lanjut. Biar bisa open cam ini kita syaratkan itu Ustadz Wafi. Oke, terus. Satu Ustadz Wafi udah bisa open cam itu, udah bisa syarat. Belum itu baru koin itu. Oh, baru koin. Belum. Iya. Semua teman-teman ya, semua yang di atas ya. Kecuali Kang Dito, di unfollow aja. Benhat, tolong di mute dulu Benhat. Silakan Dominic ya. Tadi apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa ya buka pintu hatimu gitu loh. Jadi benar juga kata Bang Suma, proses belajar kapan selesainya barang itu. Silakan Bang Dominic. Iya abang, saya sambil belajar dulu dengan abang saya. Dia bukannya tidak berani mau sadarkan saya. Dia bilang kamu cukup tahu sedikit saja, dia bilang. Yang pertama kamu harus tinggalkan minuman. Masalahnya saya peminum bang. Aduh. Itu yang abang saya ragukan. Ini keluarga saya muslim semua bang. Nah, terus saya, untungnya minum apa bang? Untungnya minum apa? Saya ini peminum, itu yang masalahnya. Bisa lah, nggak mungkin lah bang. Kita mau jadi peminum terus. Masih sehat sih enak badan bang. Nanti kalau sudah mulai agak usia, peminum itu bahaya bang nanti. Efeknya nanti di tua-tua gitu loh. Usia kalau sudah lanjut bahaya bang. Kami orang timur nih abang, aduh. Susah. Belum tahu orang Makassar tuak balo di sini bang. Makassar sampai NTT dong. Sama. Bang. Iya. Lebih baik Anda masuk sekolah, salah satu nilai merah kan bisa diperbaiki daripada tak ada nilai sama sekali. Orang mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Ngeri bang. Betul lah bang. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam, lalu kemudian Anda beriman kepada Allah, melakukan amalan-amalan baik, sesekali minum pakai mandi pun tidak apa-apa, minumannya tidak masalah. Pakai anggur sikat gigi juga nggak masalah. Yang penting Anda masuk
lingkaran Islam dulu. Ada juga orang Islam bang dari lahir, tapi masih juga peluk botol. Ada. Tapi ada masa di mana orang yang sudah di Islam itu, ketika mereka beriman, benar-benar beriman kepada Allah, dan kemudian melakukan amalan soleh, itu dosa-dosanya akan diampuni. Apalagi kalau anda masuk Islam betul-betul bertaubat, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin berhenti minum, tapi ternyata belum bisa juga berhenti-berhenti. Ya jalani aja pelan-pelan. Jalani aja pelan-pelan. Sama dengan pendeta yang pernah saya syahadatkan, yang orang Polmas. Ini udah 4 kali 6 kali kayaknya aku ceritakan. Gimana Bang Suma? Boleh nggak saya masuk Islam? Tapi sekali-kali saya makan babi. Boleh nggak kemudian sekali-sekali saya minum? Apa yang saya katakan? Boleh. Boleh. Silakan aja. Yang penting masuk Islam dulu. Tapi ingat ya, tidak ada pembolehan secara hukum. Tetapi karena ini berbicara mengenai pemindahan akidah dari kafir menjadi Islam, saya katakan silakan aja. Apa yang terjadi bang? Ketika dia datang ke saya, boleh nggak saya makan babi sekali-sekali bang? Nah, bukan cuma itu loh, syarat dia minta. Boleh nggak saya itu salatnya jangan deh 5 kali sehari, kata beliau. Ini sekali seminggu aja, malasnya minta ampun. Apalagi 5 kali sehari bang, sampai dia tepuk pundak saya. Adalah sesuatu yang mustahil, kata beliau. Tidak mungkinlah itu bisa terjadi. Tapi aku yakin Islam itu betul. Cuman kebiasaanku ininya yang nggak bisa aku tinggalin. Singkat cerita apa? Kantor saya waktu itu sempat ada terjadi sedikit ada kebakaran kecil, mengheboh kantor saya waktu itu. Mengheboh, kebakaran kantor, datang semuanya orang banyak, polisi dari pemadam kebakaran datang. Tiba-tiba dalam keadaan sibuk seperti itu saya di kantin, saya didatangin seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz ini, Ustadz Yusuf. Ingat kali aku namanya Ustadz Yusuf. Ya, ada apa Ustadz? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya bawa Pak Pendeta ini. Pak Pendeta kok penampilan pendeta kok pakai surban, pakai baju panjang gitu. Pendeta? Nggak salah Ustadz? Enggak, ini yang biasa nelpon, yang sering-sering nelpon. Saya dari Polman, kata beliau. Oh ya? Iya. Oh, Masya Allah. Peluk, dia cium tangan saya balik cium tangannya, kemudian kami pelukan, duduk dia curhat. Sambil keluar air mata menangis, gemetaran dia ngomong. Apa ya? Saya juga masih ingat-ingat. Pendeta yang mana ini ya? Tapi karena dia sebut, dia banyak memurtadkan orang di pelosok-pelosok. Saya baru ingat, oh iya betul, pernah saya ditelepon. Akhirnya saya candai beliau. Sebelum dia meneteskan air mata, saya candai. Bagaimana Pak Pendeta, aku bilang, masih sering makan babi. Langsung dia pegang pundak saya, katakan apa? Jangan kamu sebut itu bang. Jangan kamu sebut. Kenapa? Jangankan mencicipinya lagi, mendengarkan saja saya sudah mual. Begitu juga minuman. Lalu saya takjub kan, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Tapi bagaimana salatnya? Bolong-bolong. Boleh tidak, kata beliau, boleh tidak salat itu jangan 5 kali sehari aja, satu malam, sehari semalam. Kalau bisa tambahin. Hah? Kenapa bisa? Ditimpali sama Ustaz. Itulah Bang Zuma, beliau sudah rasakan nikmatnya sujud. Beliau sudah rasakan nikmatnya salat. Ternyata salat itu menenangkan pikirannya, membuat kemudian hatinya menjadi tenang. Sehingga kalau bisa dia sholat aja terus. Beliau ini sudah sejak saya syahadatkan tidak pernah ketinggalan sholat sunnah-sunnahnya. Rajin sekali sholat sunnah. Ternyata lebih nikmat sholat daripada tidur, kata beliau. Lebih nikmat berzikir kepada Allah daripada minuman. Lebih nikmat kemudian dia makan nasi dengan garam bersama dengan Allah daripada dia makan babi dan minum minuman keras, tapi dia jauh dari Allah. Oh, saya berdiri, saya peluk lagi. Saya pun ikut terharu waktu itu, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau masih dengarkan ini, panjang umur.
sehat selalu. Itu bang. Dia katakan boleh nggak saya masuk Islam? Tapi saya sesekali minum, sesekali saya mau cicipi babi. Karena nggak bisa bang, semua nggak mungkin. Ini kebiasaan saya dari kecil. Saya besar dari makanan ini. Saya besar dari minuman ini. Bayangkan aja, saya makan nasi pun minumannya harus ini bang, kata beliau. Saya katakan waktu itu seperti yang saya jelaskan tadi. Ya udah silakan masuk aja dulu. Lama-lama dia masuk, dia rasakan ternyata nikmatnya ibadah ini membuat saya jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang kemarin. Subhanallah. Nah inilah kalau bisa. Saya ngomong begini karena saya alami. Saya ngomong begini karena ada mualaf yang ada seorang yang tokoh agama yang saya syahadatkan. Dan pengalaman itu dia ceritakan sama aku. Dan memang dia minta, boleh enggak sesekali. Bahkan demi Allah, saking lucunya dia ngomong apa sama aku. Boleh enggak sesekali saya masih ke gereja berkhutbah? Coba, gila enggak? Gila enggak? Kenapa bisa bang? Aku bilang gitu. Kenapa bisa bang? Masalahnya banyak yang kumurtadkan bang. Takutnya kalau mereka tahu saya terang-terangan langsung ke Islam, hancur saya nanti. Betul, rumahnya dihancurin sama masyarakat di situ. Maksudnya sama orang-orang yang dimualafkan, dimurtadkan. Iya, sampai dia pindah dari kampung. Enggak di situ lagi dia. Itu tahun berapa itu ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Di Polmas deh, Polwali. Iya, perbatasan Majek nih Polmas. Di gunung, di gunung. Gunung yang banyak pokok-pokok di sana, pokok-pokok. Nah itu dia bang. Nah ini orang banyak memurtadkan orang. Di pelosok-pelosok petani-petani itu baik dimurtadkan. Giliran dia yang syahadat, yang dimurtadkan ini marah. Kau aja kita ke sini, kau yang kembali ke Islam, kau tinggalkan kami di sini. Diusir dari bukan diusir, lari dari perkampungan. Nah ini sebagai contoh saudara. Masuk dulu, masuk sekolah dulu. Tidak apa-apa nilai Anda merah. Yang penting bahasa Indonesianya 5, bahasa IPS-nya 5, IPA-nya 5, matematikanya 5, kemudian kesehatan 5, bahasanya 5. Terserah, yang penting jangan merah semua. Kalau 5 semua tidak masalah. Step by penting step masuk dulu. Step by step ya Ustaz. Ya, step by step. Boleh nambahin bang? Ya, silakan Dinda, silakan. Masuk Ustaz Wafi, masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini bang, tidak ada pelarangan homer, minum bir dan minum-minuman memabukkan yang lain ya, yang dibahas secara detail dan halus Al-Quran itu. Jadi pelarangan Al-Quran untuk minum homer bang, untuk minum bir itu halus bang, dan step by step. Abang tidak akan pernah menemukan kitab suci manapun selain Islam yang mengerti kepada orang yang sudah terlanjur minum bir setiap hari. Jadi dulu bang, Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar itu sahabat Nabi dan beliau punya kebiasaan minum khamr, minum bir. Dan sahabat yang lain seperti Nuaiman dan lain sebagainya punya kebiasaan minum bir. Apakah Rasulullah langsung bilang haram-haram? Kalau masuk Islam tidak boleh? Enggak bang. Ternyata Al-Quran saja mengerti keadaan orang-orang yang sudah terlanjur setiap hari minum bir. Pertama, di dalam surah An-Nahl ayat ke-67 bang, Allah berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Artinya, dari buah kurma dan anggur yang kalian jadikan sebagai bir yang memabukkan dan kalian mencari rizki dari itu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mikir. Nah, Allah ngajak mikir dulu nih, bukan langsung dilarang, langsung haram. Enggak, Allah ngajak mikir dulu. Orang yang nyari rezeki lewat anggur, lewat kurma, lalu anggur dan kurma itu dijadikan minuman yang memabukkan, suruh mikir sama Allah, gunanya apa, manfaatnya ke badan apa. Makanya di dalam Islam ada istilahnya muhafadzatul akli,
Orang manusia wajib menjaga akalnya. Khamr itu merusak akal bang. Kita kalau minum khamr mabuk, akal kita agak normal. Disuruh mikir sama Allah, apa sih manfaatnya? Lalu bisa gimana kamu kalau minum khamr itu? Disuruh mikir dulu, tidak langsung haram. Kemudian para sahabat, orang-orang di zaman Nabi bertanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Setelah Allah mengajak para sahabat mikir bahwa khamr, minuman bir gak ada manfaatnya, merugikan kepada badan, akal pun tak sehat, keturunan kita pun bagaimana nanti kalau sampai niru seperti kita. Meskipun kadang kita peminum, kita tidak mau anak kita jadi peminum juga. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, sebenarnya gimana minuman bir itu Nabi? Minum minuman yang memabukkan itu bagaimana Nabi? Nabi menjawab, ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, ini juga pemain judi ya, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kata Allah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Halus Al-Quran bang, tidak langsung dosa aja. Ada memang manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah halus. Kemudian karena mereka sudah masuk Islam, akhirnya mereka wajib sholat 5 waktu bang, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Lalu Nabi bilang melalui ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Kalau sudah sadar, bolehlah kalian sholat. Kalau masih mabuk, jangan sholat. Ini hati-hati sekali Rasulullah bang. Tidak kemudian langsung dilarang, karena sholat itu 5 kali sehari, otomatis para sahabat tidak akan minum minuman yang memabukkan sebelum waktu sholat. Jauh-jauh jam. Kalau sebelum maghrib kurang 1 jam baru mereka berhenti minum khamr. Diatur tuh jamnya, sedikit demi sedikit dikurangi oleh mereka bang. Sampai pada akhirnya mereka yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, maka Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang sudah beriman, sudah masuk Islam, sudah percaya Allah sebagai Tuhan, sudah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, sesungguhnya minuman-minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah atau semacam judi ya, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian semua beruntung nanti di akhirat. Nah, ini Al-Quran step by step. Al-Quran tahu kalau orang sudah terlanjur jatuh kepada judi dan minum minuman keras, mereka susah dibilangin, mereka susah dinasehatin. Makanya Al-Quran sedikit demi sedikit bang. Dan tidak ada kemudian ayat suci Al-Quran atau kitab suci yang lebih memperhatikan mereka daripada Al-Quran bang. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut bang Zuma. Jadi Al-Quran ya. Jadi Al-Quran juga ya Ustaz Taufik yang menjelaskan itu ya, bahwa memang tidak dipaksakan ya, bagi mereka ada step by step ya Ustaz ya. Ya karena coba kita lihat ya di sekitar kita, orang kalau sudah kena judi slot, judi online sama minum bir ya, minum minuman keras, itu memang susah karena sudah terlanjur. Samalah seperti orang merokok ya, susah kan. Makanya Al-Quran ini sedikit-sedikit dulu bahwa memang kalian bisa nyari rezeki dari khamr itu. Kemudian ini loh memang berdosa, tapi ada manfaatnya juga, tapi dosanya lebih besar. Lalu diwajibkan sholat bagi mereka, akhirnya kan 5 kali sholat tuh sehari itu, kurangi. Akhirnya para sahabat dulu yang biasanya mabuk,
ngurangi, karena wajib sholat 5 kali, dan ketika sholat tidak boleh mabuk kan, dikurangi sedikit-sedikit sampai mereka benar-benar yakin di dalam hati mereka bahwa tidak ada manfaat dan tidak ada keberkahan dalam minuman keras. Langsung Allah mengatakan bahwa minuman keras itu adalah minuman setan, merusak ke akal, merusak ke jasmani kita. Maka jauhilah, semoga kalian, masih halus loh bahasa Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian nanti beruntung di akhirat. Kan enak bahasa Allah itu, nggak mencaci Allah itu kepada orang pejudi dan orang peminum mabuk, nggak dihina sama Allah. Agar kalian selamat, ayo ini minuman setan, kalian mending minum es belewa, es campur ya, es teh, mending es susu, seperti itu. Kalau kita minum minuman setan, nanti setan minum apa, kan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Masya Allah. Silakan. Ya, silakan Bang Dominik. Bang Dominik. Oh, saudaraku. Jangan-jangan lagi Bang Dominik, monitor Bang Dominik. Ya bang, ya bang. Ya, silakan Bang. Ya, semuanya saya terima abang, saya terima abang. Jadi pesan abang saya yang kemarin malam aku kan ke rumah dia. Rumahnya tepat dekat dengan masjid. Dia janji saya hari Jumat lagi saya pergi lagi rumah dia. Tahu-tahu besok tersangkut dicabut nyawa, nggak sampai hari Jumat. Gimana itu? Baru keluar dari rumah, motor lewat. Nah, dia janji saya hari Jumat dulu. Ya tapi nggak apa-apa Bang ya. Ini sih tadi sudah disampaikan ya sama Ustadz kita dengan Bang Zuma juga, Masya Allah. Artinya kan daftar dulu ya kan, nanti proses kan bisa berjalan step by step ya, betul. Jadi memang agak sulit itu Bang, agak sulit meninggalkan kebiasaan. Tetapi nanti kan bisa mikir juga kita, betul kata Ustadz Taufik tadi. Akhirnya kan pikiran kita kan tidak sepikiran, oh iya juga ya. Begitu kira-kira Bang Dominik. Jadi ini saya cuma saran Bang, kalau memang Abang sudah mengakui bahwa hanya Allah yang patut disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, ya why not gitu loh. Nah, tinggal prosesnya nanti. Begitu kira-kira Bang ya. Silakan Bang Dominik. Nah, Bang, saya percaya semuanya itu. Saya bukan tidak mau syahadat. Nanti abang saya sendiri yang syahadat saya. Sesudah dia syahadat saya, lalu pergi ganti terus KTP dan ketemui orang tua saya. Nah, begitu abang. Maka kami Untuk pengurusan KTP Bang itu harus ada sertifikat mualaf. Iya betul. Ya, itu abang saya yang urus. Untuk dicapil, boleh itu. Ya, dicapil langsung. Mau menguruskan pindahkan KTP itu abang saya, dia ketemu orang tua saya, bahwa saya sah masuk Muslim, macam itu Bang. Sepakat kami kemarin malam. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mau 10 kali syahadat, mau 20 kali, bahkan nanti di setiap sholat bisa 5 kali syahadatnya. 10 kali ya. 9 apa ya? Setiap hari. Jadi syahadat itu betul kata Bang Suma tadi, artinya sebagai kunci. Isi formulir dulu kan, isi formulir. Nanti kalau abang mau permantap lagi dengan siapa? Ustadz, silakan. Yang penting malam ini abang sudah mengikrarkan bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah ya Allah. Nah, itu dulu. Mengenai persyaratan itu KTP apa segala macam belakangan itu Bang. Allah itu Maha tahu. Iya kan? Begitu kira-kira abangku ya, tapi ini kan tidak memaksa. Begitu saudaraku. Silakan. Ya, benar kata abang. Cocok. Ya. Gitu. Ya. Tetapi saya menghormati juga abang saya yang di sini. Sesuai perjanjian dia, begitu kan Bang. Jadi malam ini saya tidak dapat
di Rom ini mau balapan saya di sini tidak bisa, jadi saya tunggu hari Jumat dulu dengan abang semua. Mudah-mudahan ya. Oke, nggak apa-apa bang. Silakan ya. Saya suka kok masuk Muslim. Pak, sebenarnya saya dari dulu karena saya ada petunjuk. Ada petunjuk sudah bang. Ya, alhamdulillah. Artinya kalau masalah syahadat ya Bang Domi ya, dimanapun itu, mau di masjid, di rumah, atau sama siapa, sama kakak, sama itu kan, itu bebas. Yang penting Bang Domi masuk Islam itu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan ataupun yang janji, ya kan? Itu yang paling penting. Iya bang, tidak ada paksaan, saya dari hati, tulus dari hati. Betul. Karena yang namanya hidayah itu langsung datangnya dari Allah, Bang Domi. Amin. Karena tiap hari kita di sini buka komal diskusi sama teman-teman Kristen, ya kan? Ya kita berharap lawan diskusi kita itu mendapatkan hidayah. Tapi apalah kuasa kita sebagai manusia kan? Hanya terbatas. Tetapi semua kembali lagi hak prerogatif Allah itu semua ada pada Allah, Bang Domi. Dengan niat baik Bang Domi ingin betul-betul belajar, memperbaiki diri, ya kan? Dengan tujuan untuk masuk di agama Islam. Ya alhamdulillah, karena tidak semua orang diberikan jalan untuk menemukan hal itu. Iya. Tidak semua. Masih banyak sebagian dari teman-teman Bang Domi yang masih berkeyakinan Kristen, masih mempertahankan dirinya dengan egonya kan, dengan ego kesombongannya dan segala macam. Dan dia tidak menyadari hal itu. Itu loh Bang. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan Bang ya. Mudah-mudahan. Panjang umur sampai hari Jumat Bang Domi melakukan syahadat. Kalaupun memang lebih bagus, lebih cepat sebelum hari Jumat, ya lebih bagus lagi. Ya. Lebih cepat, lebih baik. Iya. Karena nggak ada yang bisa jamin Bang Palopo ya, nggak ada yang bisa jamin 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Iya. Iya toh? Iya. Betul enggak? Iya. Tapi Karena ada teman saya, Bang Domi, ada teman saya, ini malam kita sama-sama satu meja ngopi, tiba-tiba besok langsung aja kabar duka. Padahal dari tadi malam kita ngopi-ngopi sama-sama. Betul. Gitu. Itulah ajal, nggak bisa ya. Kita mau janji, oh nanti hari Jumat lah dapat gaji, tahu-taunya langsung perusahaan tutup, bubar. Itulah. Begitu sih saran saya Bang Dovik ya. Ini bukannya kita pengaruh ya, nggak itu kan masing-masing Bang ya. Masing-masing punya pilihan. Syahadat itu kan cuma pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai barang itu. Selesai. Nggak ada kayak sakramen apa-apa, nggak ada Bang. Mau dicelup-celupin nggak ada. Cuman itu aja. Begitu kira-kira Abangku. Iya, saya sapa dulu. Ini ada Bang Duta Akuarium, monitor Bang Duta Akuarium. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digedein dikit Bang suaranya. Suaranya kecil sekali. Digedein dikit. Iya, gini Bang, saya Belum jelas suaranya Bang, masih kecil. Belum jelas. Halo, gimana udah jelas? Ah, udah. Iya Bang, saya mau nanya. Saya kan baru jadi mualaf itu 12 Oktober. Siap. Masya Allah. Masih banyak sekali yang saya mau mempertanyakan gitu soal gini, di rumah saya kan ada pelihara anjing ya. Nah, itu lanjut Bang, lanjut. apa namanya, kan namanya Gugu kan dia sering pipis di lantai tuh. Nah, itu gimana Bang ya, kan yang saya tahu kan kalau kena
pipis si anjing kan najis. Nah, itu kalau saya bersihin pipis guguknya itu misalnya pakai apa namanya, deterjen buat lantai gitu, itu udah hilangin najisnya belum Bang ya? Guguk Iya. sebenarnya najis bang, tapi nggak tahu lah, mungkin secara fikih mungkin Ustadz Wafi. Nah ini masalah fikih nih, masalahnya masalah fikih nih. Nggak berani saya jawab ini kalau ini. Sama ini. Itu saya masih bingung banget nih Bang. Iya, ini itu. betul. Silakan Ustadz Wafi atau Deng. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bang Zuma. Jadi Siap, Ustaz. Masuk. kalau di sabda Rasulullah itu kan begini. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat aulahunna biturab. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, wadah yang ketika wadah itu dijilat oleh anjing, maka cara menyucikannya dicuci sebanyak 7 kali, ya. Salah satunya dicampuri debu. Begitu. Jadi menurut hadis ini, mazhab Syafi'i dan Hambali, para ulama lah ya, gampangnya biar tidak bingung-bingung. Najis dari anjing bukan hanya berasal dari jilatan atau air liurnya saja, namun seluruh bagian hewan tersebut adalah najis mughalladzah. Najis mughalladzah apa? Artinya najis yang berat. Sehingga cara menyucikannya dengan 7 kali air, salah satunya dikasih debu. Begitu Bang. Jadi caranya gini Bang, dibersihin dulu, kasih deterjen ya, kasih sabun lah ya biar wangi, lalu tambahi 6 kali, yang salah satu dari 6 itu kasih debu Bang. Gitu aja sih gampangannya. Oh baik, itu meskipun di lantai juga sama seperti itu ya Bang ya? Iya, seperti itu juga. Baik. Ya, jadi kasih air dulu, kasih deterjen, sabun yang bersih sampai baunya hilang. Nanti tambahi 6 kali, salah satunya kasih debu. Cariin debu di pinggir jalan kan banyak debu Bang. Ditaburi debu lalu bilas. Gitu aja. Oh ya, oke baik Bang. Oh ya, ini saya mau nanya lagi. Apa namanya, tanah merah itu bisa gak Bang untuk hilangin najis? Tanah merah. Iya. Maksud kayak apa maksudnya? Tanah ya tanah, semuanya sama Bang. Mau merah, mau pink, mau biru. Oh, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke baik. Hanya itu aja sih Bang. Oke. Lanjut. Makasih ya Bang ya. Oke, makasih banyak. Sama-sama Bang Duta, sama-sama. Masya Allah. Izin minta kursinya 1 Bang Duta ya. Izin. Oke siap, makasih Siap, Bang. sama-sama Bang. Oke. Sama-sama. Kamsia bos, Kamsia. Kamsia. Selesai ya. Tapi sebaiknya dikandangin gitu kan. Iya sih. Itu sebaiknya kok, karena nanti kan jilatan-jilatan sama anak atau apa kan itu najis besar, berat najisnya itu kok. Kalau sebaiknya sih ya dikandangin gitu kan. Repot juga kalau tiap hari ngambil debu, ntar kirain koko lagi ngapain. Soalnya kan saya masih tinggal sama orang tua juga ya. Orang tua masih senang guguk. Soalnya orang tua saya kan belum waktu ya, masih Buddhis gitu. Oh Buddhis ya. Iya. Mudah-mudahan Koya didoain aja orang tua ya. Iya, Ya, saya selalu bisa. mendoakan supaya dapat Amin. hidayah lah gitu. Amin kok, amin. Amin. Iya, siap kok. Oke, selesai kok ya. Bisa Oke, mampir. siap. Ya, Kamsia, Iya, makasih. Oke, Kamsia kok ya. Sama-sama sama-sama. Bang, Pak Lopo coba liatin. Follower saya sudah berapa tuh? Udah bisa Ustaz Wafi? Berapa Udah tuh? 1 kali lebih. Iya, udah 1 kali lebih.
1 kali lebih ya? Iya, 1 kali lebih, siap. Alhamdulillah. Udah bisa live streaming. Tar, saya turun dulu, saya naik lagi ya. Siap, Satofi, siap. Oke teman-teman, gas, tap layarnya yang kencang-kencang. Gaskan. Jadi gimana Bang Domi? Iya. Untuk informasi teman-teman yang di bawah yang di atas, ada juga malam ini yang sudah mualaf katanya di room Bang Pandi ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya Ya, silakan Bang Domi. bangkrut perpuluhan. Hancur perpuluhan. Hancur. Dukung doanya Bapak Ustadz hari Jumat itu. Iya. Mudah-mudahan Insya sampai hari Allah. Jumat Bang. Insya Allah. Rabbil alamin. Insya Allah, mudah-mudahan Bang ya, diberikan kemudahan semuanya ya kan. Amin. Alhamdulillah, sudah bisa saudara. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Masih ada 2,8 ini paling 1000 masih ada nih. Izin dibantu tetap di follow dulu teman-teman. Masya Allah. Saya pikir siapa ini Ustadz Wafi? Ganteng kali. Pakai filter. Iya, Masya Allah. Sudah 1000 lebih. Iya, udah 1 kali lebih Satofi. Tadi saya diskusi sama Edis, temanya Nabi Muhammad Tuhan. Di ban sampai 10 hari. Iya. Parah Edis. Ya sudah, terima kasih ya teman-teman ya. Sama-sama Ustaz Tofi, sama-sama. Waktu bulan lalu saya cuma ngomong Edis langsung kena peringatan saya 1 hari. Kayaknya punya buzzer dia. Mental. Cuma nyebutin aja Edis, Gara-gara langsung ngomong Edis mental handphone gua. Tapi memang bahaya Bang, bahaya. Premis Edis ini membawa itu bahaya. Jadi saya lihat netizen-netizennya itu akhirnya tergiring. Jadi semua jadi Tuhan gitu loh. Semua jadi Tuhan. Jadi sempat saya tanya, berarti Paulus bisa juga dong dibilang Tuhan? Iya katanya. Lah loh, hancur gue bilang ini. Iya. Bahaya itu kalau gitu Bang Baluk. Memang framingannya itu gila, ngeri. Bahaya Bang, Framingannya luar biasa. bahaya. Ini bisa menyesatkan lain nanti lama-lama. Betul. Menyesatkan barang ini. Bang Zuma aja dibesarkan, jangan saya. Aman. Siap, Satu siap. Bang Chen, monitor Bang Chen. Chen Boy Kun. Bang Chen, monitor. Oke, gas tetep layar teman-teman. Kasih tumpah kopinya. Kita bongkar berangkas lagi teman-teman ya, mudah-mudahan. Karena memang agak lain memang ini malam. Aduh. Oke. Kira, ini kalau di atas sudah ada Bang Handi, ada Bang Zuma. Kayak kalau formasi kayak gini nih, hanya Oteng yang bosan hidup yang naik ini. Mana berat kan naik Bang. Tapi awal mulanya Bang Domi ini sampai langsung kepikiran ya kan, tiba-tiba langsung sadar, itu gimana itu? Saya sadar itu ketika saya berdebat dengan kita itu hari itu. Oh iya betul. Itu di mana Bang Domi? Di room kita. Di room kita siapa? Di room kita bagi inspirasi. Oh saya. Room kita. Mana itu kata kita tuh bingung. Iya. Iya, saya bingung juga. Kita berdebat kita dengan kita katanya. Nah itu dia.
Terus. Habis itu gimana lagi Bang Demi? Kenapa di mute? Lanjut. Nah, saya, jadi ketika kita dengan Keza itu dari orang Manado itu, Oh iya, oke. di situ saya berdebat. Saya kan dengar dia cara jawab kita macam nggak kena di otak saya, jawabnya kemana-mana gitu. Jadi banyak framingnya gitu, tidak sesuai konteks. Jadi disitulah saya berpikir, saya bilang banyak kontroversinya ini Alkitab ini memang benar. Nah, setelah itu langsung cari tahu, langsung belajar ya. Iya, langsung belajar, cari tahu. Langsung saya dekat dengan Bapak Ustadz, saya punya abang di sini. Iya. Langsung, kok kau tiba-tiba mau begitu? Kau nih betul-betul kan tidak? Saya bilang betul-betul bang. Tapi yang pertama dia bilang kau hilangkan mabukmu dulu. Itu yang dia pikirkan. Saya pelan-pelan. Saya ada 3 hari sudah tidak mabuk ini. Walaupun teman-teman ajak saya tidak mau sudah. Karena saya sudah berjanji hari Jumat saya mau. Ya. Nah itu bisa. Bisa. Iya. Jangan kayak ada teman saya namanya Jerry. Susah betul bang. Tiap hari tetap aja dosanya ditebus, susah. Ada namanya Jerry tuh. Iya. Ada lagi abang saya bilang begini, nanti kalau kau sudah syahadat lalu kau minuman lagi, nanti kau dipijak di alas di neraka sama Nabi Muhammad, dibilang. Wih, saya takut abang. Enggak juga bang, sebenarnya begini, jangankan minuman keras bang, apa aja ya, kopi aja deh, nggak usah banyak-banyak, 1 teko juga kan jadi elek gitu bang. Jadi nggak untuk menghilangkan memang ya step by step lah, sambil nonton TV ya, bir hitam gitu ya nggak apa-apa juga ya kan, tapi kan nanti akhirnya kan hilang gitu ya. Gitu bang, nggak bisa mau langsung blak gitu, benar kata Ustadz Wafi tadi gitu ya. Kebiasaan seperti itu memang agak sulit ya, tapi kalau memang bisa langsung stop ya nggak apa-apa ya, duitnya buat ditabung, kawin lagi deh, benar nggak? Iya benar. Nah begitu. Sudah berapa lama menyendiri bang? Lama sudah saya menyendiri ini. Lama sekali. Iya, mudah-mudahan langsung asyhadu dapat yang muslimah ya, cari yang muslimah. Gitu. Nasib kita sama, bang. Nasib kita sama. Lama menyendiri. Bagaimana? Sama saya. Pemabuk itu baca kita. Iya. Bang, ada mau nggak bang? Beli 1 dapat 2 bang, mau nggak? Ini Bang Palopo, kata Bang Dominik ini, syahadat adalah jalan ninjaku. Wah, mantap. Iya, soalnya udah deket kiamat sih sebenarnya ini barang ini. Saya itu loh, ada teman saya tuh Jerry, tiap hari dibilangin, tapi nggak tahu ada nggak orangnya di mana ya sekarang. Bang Gans, monitor Bang Gans. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau saya pertanyakan. Sebelum saya pertanyakan kan saya udah browsing dulu ya, gitu. Terus? Kalau di browsing kan saya minta kesimpulannya doang sih, ya. Yang saya tanyakan pada tahiyat akhir, kenapa yang disebut itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pada tahiyat akhir pas waktu menunjukkan jari itu bergerak, itu hukumnya bergerak itu sunnah atau emang diharuskan atau gimana?
Terima kasih. Berarti ayat akhir mengucapkan nama Nabi Ibrahim, gitu ya? Iya kan, Gensya? Iya. Dan telunjuk, apakah wajib digerakkan atau gimana? Kan gitu. Oke, silakan Ustaz Taufi. Tafadhol. Bang Zuma mana? Gak mau jawab. Bang Zuma kayaknya bikin kopi dulu, Bang Zuma. Bikin kopi. Ustaz Taufi. Ya, bikin. Bang Jens ini mualaf atau memang dari Islam? Bang? Saya dari Islam. Oh, Islam. Oh, iya. Bukan mualaf, bukan. Bukan. Oke, silakan Ustaz. Tawadul Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kenapa kemudian di dalam At-Tahiyat akhir yang disebutkan dua sosok Nabi? Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, ketika di dalam tahiyat itu disebutkan Nabi Muhammad, wajar, karena di dalam tahiyat itu menceritakan tentang pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Di dalam Al-Quran disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan malam hambanya, lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Itu tentang Isra-nya, perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha, Allah ceritakan di dalam surah, di akhir surah An-Najm, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Kemudian Nabi Muhammad itu ya naik kan ke sidratul muntaha. Itu perbincangan pertama kali Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan bagimu Muhammad. Itu salam dari Allah. Dijawab. Ternyata Nabi Muhammad tidak menjawab salamnya sendiri. Nabi Muhammad membawa umatnya agar umatnya pun juga diselamatkan nanti di hari kiamat oleh Allah. Assalamu alayna, kata Nabi Muhammad, wa ala ibadillahis salihin. Kesejahteraan bagiku dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Wajar Nabi Muhammad disebutkan. Lah kemudian Nabi Ibrahim. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim juga disebutkan? Karena erat kaitannya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Pertama, di dalam surah An-Nisa, wattakhadhallaha Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Seluruh para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim dari keturunan Ismail dan Yakub, ya, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khusus Nabi Muhammad itu ditulis langsung di dalam Al-Quran. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Surah An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Abraham, millah Ibrahim, yang dia adalah seorang yang hanif, yang lurus, tidak bengkok akidahnya. Kenapa? Karena di dalam surah Ali Imran dijelaskan kenapa kok harus ikut Nabi Ibrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Ibrahim. Makanya dijelaskan oleh Allah juga di dalam surah Ali Imran ayat 67, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan
muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang yang lurus, yang Islam berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah Nabi Ibrahim orang-orang yang musyrik. Maka di dalam menurut dalil-dalil yang telah saya sebutkan, orang yang paling dekat dengan Abraham, dengan Nabi Ibrahim, ajarannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebutkan adalah solawat Ibrahimiyah, yaitu menyebutkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekian, saudara. Gimana, Gens? Bro? Ya, terima kasih penjelasan. Sama-sama Bang, sama-sama. Izin Bang ya, minta kursi 1. Ya. Izin Bang. Iya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas, tap-tap layar teman-teman. Kasih kencang. Masuk Bang Palopo. Oke. Aduh, jadi lagi. Jadi begini, Jer. Kamu kan selalu mengatakan pengen saksi. Seharusnya ini mudah-mudahan ini nggak ditanya sama anakmu loh. Bapak, siapa saksinya waktu saya dibikin gitu loh. Kamu mau jawab apa kira-kira, Jer? Silakan, open mic. Jer. Ya, bingung dia. Ini yang jelek, Deng. Iya. Fitbook saya. Iya. Coba aja. Oke, coba dipikir dulu sebelum ngomong. Kamu kan nanya siapa saksinya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Nah, kan gitu. Nah, mudah-mudahan pertanyaan ini saudaraku Jerry tidak ditanya oleh anak kamu, tapi dengan pertanyaan yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama. Kira-kira kamu mau nanya apa? Bapak, ayah, siapa saksinya saya dibikin? Jangan-jangan saya ini anak tetangga gitu loh. Apa yang kamu akan jawab? Silakan, Jer. Oh iya, tadi yang jali telunjuk yang gerak itu gak wajib. Iya. Lupa juga tadi gerak-gerak itu. Maksudnya apa itu, Ustaz? Ke dalam mazhab Maliki kan ketika atahiyat akhir membaca asyhadu alla ilaha illallah, telunjuknya kan diberdirikan kan. Itu dalam mazhab Maliki kan sunnah bergerak tapi tidak wajib. Sunnah ya. Nah ini juga Ustadz, ini kan selalu kendala keresteng ini Ustadz. Selalu harus ada saksi. Lalu bagaimana ketika Nabi itu diberikan wahyu? Kalau ada saksi berarti saksi itu Nabi juga. Ini gimana ini Ustadz menjelaskannya? Kadang-kadang saya bingung juga ini. Silakan Ustadz. Siapa yang nanya? Yang di sebelah ini nih, Jerry nih Ustaz. Yap. Kan di Yohanes kan ada di Yohanes 3 itu. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Nah, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 nomor 32 sampai 34. Berarti Allah menjadi saksi itu sudah cukup. Itu kata Yesus. Yesus sendiri mengatakan Allah menjadi saksinya itu sudah cukup. Lalu kenapa kemudian ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Allah menjadi saksi, malaikat Jibril menjadi saksi, langsung bilang tidak cukup, harus butuh saksi orang. Padahal Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes, Allah Bapa cukup menjadi saksi. Begitu. Ya. Sekian. Iya, Masya Allah. Tapi kata pendeta harus ada saksi. Kata Yesus nggak perlu ada.
karena aku tidak memerlukan kesaksian dari Yohanes. Kalau pikir perkawinan pakai saksi. Nah, ya itu dah, yang itu gue bingung sama si Jerry nih. Nah, ini bagian Bang Handi nih. Lanjut, hajar. Hei. Ntar dulu Pak, saya 10 menit lagi. Siap Dai. Jadi begitu Ustadz. Ya memang kendala memang di karakternya selalu begitu. Iya, ya udah renungi aja gitu loh. Tadi apa yang disampaikan Ustadz. Terus Yesus kan berkata, aku tidak perlu kesaksian dari Yohanes dan segala macam. Cukuplah Allah yang bersaksi. Kan gitu. Seharusnya itu sudah bisa menjadi bahan renungan, saudaraku. Jadi makin lama kau tidak ini, makin banyak biaya rokok ini tiap malam aja kau dibilangin. Tapi gak pintar-pintar ini host. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Begitu. Makanya nanti akan terbalik dia. Kalau kita tanya, Yohanes, dimute dulu Jar. Kau aduh noise. Dimute dulu. Makanya nanti akan timbul pertanyaan balik. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka, dan selanjutnya. Pertanyaannya, siapa saksinya? Yesus menerima firman dari Bapa, Allah Bapa. Yesus tidak terima firman. Yesus adalah sang firman di Palopo. Mate mejahos. Dibantah lagi Yohanes 17:8. Aduh. Hai. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu menerima firman. Masa firman menerima firman? Siapa saksinya? Yesus menerima firman. Yohanes 17:8. Bahkan di Yohanes 10 nomor 25, Yesus sendiri jadi nomor 25. Palopo. Coba buka tuh. Ya, Yohanes 10 nomor 25 itu. Bisa dibaca itu Mas Jerry. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bayangkan, pekerjaan bisa jadi saksi loh, bukan orang ini. Pekerjaannya Yesus sendiri kalau mengatasnamakan Bapa, itu sudah saksinya itu. Cukup itu. Kata Yesus. Artinya dari jejaknya aja kita sudah tahu Ustaz ya, mungkin begitu ya, secara ini kalau di Islam ya, jejaknya, jejak ciptaan, jejak apa itu ya. Iya, jadi sebuah ajaran yang kemudian diajarkan oleh Yesus atas nama Bapa itu sudah menjadi saksi bahwa Yesus itu datang dari Bapa, bukan perintah itu datang dari diri Yesus sendiri gitu. Iya. Tapi menarik ini dibahas ini. Izin Bang Hos dibesarin tadi dalil yang dibawa Yohanes. Ini izin, saya baru tahu juga nih Ustaz ini. Coba. Kata Yesus kepada mereka, ini harus kalau baca Bible harus ada itu Ustaz. Kata Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya Jerry. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Iya. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kalau ini saya percaya 100%. Kalau ini saya percaya. Nah, terus? Percaya sebagai Tuhan atau percaya sebagai utusan Tuhan? Silakan. Utusan Tuhan. Firman Tuhan. Jerry, Yesus itu manusia, dia bukan firman. Dia manusia loh.
Itu kata Handi toh. Firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah Firman. Siapakah Firman? Nah, itu dia. Harusnya manusia, seluruh manusia harusnya. Ya itu yang suka dijadikan rebutan Tritunggal sama Oneness. Firman Harusnya. itu jadi Theos atau bukan? Ya. Coba kasih pertanyaan gini, kalau bisa jawab keren. Pernah nggak Allah atau Bapa mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Coba jawab. Pada mulanya. Udah. Nggak pernah. Itu kata Yohanes itu. Ya ada. Yohanes. Bapak, kan Yesus ngaku nih kalau dia adalah utusan. Kristen mengatakan Yesus itu firman Allah. Pertanyaan saya, pernah nggak Bapak atau Allah mengakui bahwa Yesus itu adalah firman-Nya dia? Pernah nggak? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Ya itu tadi Ustadz, pada mulanya. Ya itu anehnya. Makanya yang Susah kalau pada mulanya dua-duanya. Iya, ada juga itu. Yang mengatakan Yesus itu anak Allah, padahal itu sudah tahu setan. Tapi teman-teman Kristen mengakui gitu loh. Berarti mereka ini pengikut setan. Markus 3:11. Matius 3:11 ya. Ya, mati meja. Malam ini akan membuat jiwamu tergoncang, Jerry. Pinter dia kan gitu, nggak pinter-pinter. Iya, biasa pengikut setan kan begitu. Setan yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Bagaimana mau tergoncang? Itu, Jer mau diganti tuh handphonemu. Tuh jangan pakai merek Oten. Begini, saya udah bilang selama dia masih karesteng pasti begini. Udah berapa bulan begini aja terus. Masih karesteng. Framing terus Dempalopo. Tapi memang Bang Polopo ya, memang perbedaannya kalau teman-teman dari Kristen itu masuk ke Islam, mu'alaf, itu nggak tahu, makin lama makin cerdas, makin lama makin pintar. Gitu. Tapi orang yang dari Islam, yang ngakunya Islam, masuk ke Kristen katanya, kepintarannya itu semua berubah langsung jadi kebodohan. Salah. Orang yang murtad itu tambah pinter, tapi pinter nipu. Nah, itu dia. Masuk ke kampung-kampung pakai peci. Pinter loh. Ya. Jadi begini Bang Andi, kalau saya di Islam ini contoh ini ya, kalau saya mau masuk Kristen. Kalau saya di Islam ini saya bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia. Kalau saya di Islam ini. Nah, coba kalau saya masuk Kristen. Langsung nggak bisa ngebedain. Ya gua hajar tiap hari. sampai masuk angin. Di Sapura atau semua pokoknya manusia dan Tuhan. Nah itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi gitu loh Jer. Jadi yang dimaksud dengan firman telah menjadi manusia, gini loh Jer, bahasa sangat sederhana, nikmat. Pencipta alam semesta itu Jer, kalau ingin menciptakan dia hanya berfirman.
Tidak seperti tukang kayu. Kalau mau menciptakan lemari, dia kerja dulu, cari gergaji, cari kayu dan seterusnya. Kalau sang pencipta itu tinggal berfirman, tinggal berkata. Isi firmannya, isi kata-katanya itu perintah. Misalnya mau menjadikan matahari, jadi matahari. Nggak perlu nyuruh-nyuruh orang, ngukir-ngukir dulu gitu. Begitu juga kalau mau menciptakan manusia, tinggal berfirman. Begitu juga waktu Bunda Maria mau hamil, berfirman. Siapa yang menyampaikan firman itu? Gabriel. Nyamperin Maria, hamil Maria. Akibat siapa? Ya karena Bapak di surga berfirman. Bukan Yesus itu firman, hasil daripada Bapak berfirman. Mudah-mudahan si Jerry tidak paham. Tapi keren loh Bang Andi. Maksudnya itu memang Yesus ini sebagai Tuhan berbeda dengan Tuhan pada umumnya gitu loh. Banyak perbedaannya. Jadi memang saya akui lebih keren lah ya, lebih keren. Yesus lebih keren daripada Tuhan pada umumnya. Satu, biasanya Tuhan itu gak bisa mati, Yesus bisa mati 3 hari lagi. 2, yang namanya Tuhan kalau ngapa-ngapain pasti nyuruh tuh. Presiden bukan gak bisa membuka pintu mobil, tapi dengan ajudannya yang membuka, itu menunjukkan keagungan presiden. Nah Tuhan mau menurunkan wahyu, mau ketemu, mau nyuruh menyebarkan agamanya, ya tinggal nyuruh nabi saja, gak perlu turun. Tapi ini langsung loh, langsung Tuhan sendiri, kan keren gitu. Jadi ada sisi perbedaannya memang. Jadi ada sisi perbedaannya memang. Jadi ada sisi. Iya juga ya. Dia harus ngerjain sendiri gitu ya. Iya. Ngerjain sendiri tapi. Iya. Nggak percaya orang Bang Jen, nggak percaya dia malaikat, nggak percaya dia. Gitu, turun sendiri ke lapangan. Gimana nggak percaya Bang Palopo? Malaikatnya saja itu dikhianati. Dulu kan Lucifer kan dulunya malaikat katanya. Oh bisa jadi dasarnya. Jadi saking di anu Bang Andi, tetap lebih keren loh. Lebih keren turun sendiri loh ke dunia loh. Lebih keren sebenarnya. Cuma bingungnya saya kenapa kok tidak pernah keliling dunia, kok cuma di situ-situ saja kelilingnya gitu loh. Jangan kan mau Ustadz nggak tahu aja. Jangan kan keliling dunia, di kampungnya ayah sendiri mau dibunuh. Jadi tuh mau keliling dunia, bukan mungkin Pilatus lagi mungkin yang eksekusi. Mungkin orang Bugis kali kalau mau sampai ke Sulawesi. Iya itu, saya herannya seharusnya kan kalau Tuhan sekalian turun ke bumi ya, ke Afrika, ke Amerika, ke Swiss, ke Palestina, itu ke Indonesia. Cuma di situ saja gitu loh maksudnya. Ada jawabannya itu, suka-suka Tuhan. Oh, iya. Apalagi kalau keluar nih Bang Andi, Tuhan kan maha kuasa katanya. Udah habis udah tuh. Bisa jadi apa aja. Udah mau ngomong apa kita? Oke. Domi kenapa Domi? Pak Ustadz turunin aku biar banyak oten yang naik. Tapi bagaimana Domi? Kamu sudah melaksanakan tugas? Iya, saya melaksanakan tugas fokus hari Jumat itu. Tugas apa yang kau sudah laksanakan? Saya mau bersahadat nanti hari Jumat sama abang saya. Sama siapa nanti rencana? Abang saya sendiri. Siapa namanya? Abang Afil. Ustadz di dunia nyata, bukan di sini, bukan di online. Di dunia nyata Bang, bukan di sini. Ya kita kan nggak bisa jadi saksi dong. Nanti saya saksi dengan dia di dalam masjid, nanti sama-sama dengan dia, dan saya live streaming. Oh di video gitu ya? Iya, video. Live ya. Live. Ya. Itu bagus itu. Bagus. Saya live. Emang udah bisa mengucapkannya, udah pernah belajar mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya, dia belajar terus saya, tapi saya belum paham betul. Enggak, udah bisa mengucapkan nggak? Belum Bang. Coba latihan dulu di sini, latihan dulu. Ya betul, supaya nggak kaku nanti kan? Benar nggak kaku? Betul. Ya. Nanti Bang.
Ya udahlah kalau nggak mau latihan. Iya, abang saya sendiri yang belajarkan saya nanti hari Jumat. Oke? Siap Bang Lumik. Ya. Ya makasih ya Pak Domi, jangan lupa bangun sendiri kalau jatuh ya. Iya. Saya kita mau tolongin, kita jauh di sini. Iya. Kirimkan saya bang. Tapi kamu nggak pernah ini kan, dulu Jerry ngomong dulu di waktu kecil pernah mengalami musibah jatuh dari sepeda. Tapi kamu nggak pernah kan mengalami musibah waktu kecil? Insya Allah tidak pernah. Oh, ya, jangan sampai lu pernah jatuh dari pohon kebentur kepala gitu, enggak kan? Enggak bang. Kalau Bang Jerry pernah kena gear sepeda kepalanya, makanya begitu. Iya. Iya. Ya udah. Jangan lupa ya, jangan lupa mandi kalau lagi ada air, jangan mandi kalau nggak ada air. Iya, amin. Tapi masih lancar kan manjat pohon? Enggak pernah takut aku naik pohon bang. Baguslah. Tapi pohon tetangga jangan dinaikkan kalau ada buahnya, mangga itu. Oh. Jangan, nggak boleh. Oh, pohonnya lain deh. Nyolong itu namanya, nggak, jangan. Iya, enggak boleh bang. Oke Bang, makasih. Oke, izin moderator diturunkan mungkin atau tinggal lompat aja Bang. Turunkan bang, turunkan. Siap, siap Bre. Oke, makasih banyak. Sama-sama deh. Mudah-mudahan kamu dijamah lebih cepat sama Tuhan ya. Kata Pak JK, lebih cepat lebih baik. 5 Charlie 5 berapa? Lebih cepat, nggak pakai lebih cepat, nggak pakai T, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Omon. Makanya. Ini juga satu. Apa sudah ngantuk aku. Tom. Hitam putih mau naik kah? Hitam putih mualaf atau Kristen? Tom, ada apa Tom? Gimana? Kok signal gue merah Tom? Lu naik signal gue merah, ya udah. Tom, kenapa Tom? Ada masalah? Enggak ada. Ini aku mau sama Bang Hos kadang-kadang kayak gitu juga, suka ngelawak. Oh, kira nggak ada masalah. Kita bantulah. Mungkin cicilan motor mungkin telat 2 bulan apa gimana? Aman. Itu tanggung jawab saya sendiri itu Bang. Kalau motor udah lunas. Alhamdulillah kalau udah lunas. Nggak ada rencana ambil baru lagi? Waduh, badan cuma 1 Bang. Udah. Ya cukup 1 ya. Yaudah. Iya. Ya lanjut. Bang. Aku nanya Bang Zuma. Bang Zuma kapan Bang Zuma yang ke Pulau Samosir itu Bang Zuma? Ada upload video aku lihat di kampungku dia Bang Zuma. Iya. Samosir. Iya, jadi rencana memang Samosir itu mau dijadikan kota mualaf. Susah itu Bang. Kenapa tidak? Tuhan kan maha kuasa. Ya betul, aku nggak membantah itu, tapi agak susah itu Bang. Kalau kampungku itu agak susah itu. Berarti kamu tidak percaya Tuhan maha kuasa? Itu Bapak Lopo. Percaya. Itu pikiran manusia. Iya. Suka Tuhan. Pas itu. Iya. Kan kalau Bang Palopo tahu kan ini kayak memang Tuhan itu maha kuasa ya betul, maha kuasa, tidak ada yang mustahil ya betul. Tapi kampungku itu beda-beda tipis kayak Kalimantan Pak. Mau beda tipis Bang, mau beda tebal, kalau maunya Tuhan gimana Bang? Iya, kan makanya aku bilang aku percaya kalau tidak ada yang mustahil ya. Tapi kan ya mana tahu ya angan-angan abang tuh jadi itu
nggak mudah. Bisa kalau mengandalkan kekuasaan Tuhan bisa, tapi nggak gampang. Oke lah, kita lihat nanti ya. Aku yang tahu kampungku kayak mana kerasnya, Bang. Tuhan lebih tahu. Iya. Ya, Jangankan Samosir, Bang, Jazirah Arab dari kaum kafir jahiliyah, kalau Tuhan mau selesai itu barang. Iya, semua, Bang. Iya, aku nggak ngebantah ya. Cuman kan aku bilang tadi nggak mudah loh, Bang. Beda sama daerah lain gitu loh, maksudku, Bang. Iya, tapi minimal kalau kita pikirkan lebih banyak orang atau satu pulau ya minimal orangnya dulu lah, macam kayak Gultom ya kan, satu-satu kan gitu ya. Lain bahas posasi itu misalnya. Iya toh. Kayak revisi skripsi aku tiap naik kayak Komal Bang Inspirasi nih. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bang Polopo ya, alhamdulillah Gultom ini masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Panjang umur ya. Panjang umur. Iya, panjang umur. Panjang umur, amin. Mas Gultom ini Kristen ya? Iya, Ustadz Wafi Kristen, tapi itu masih gimana ya, abu-abu. Anda beriman nggak, Bang, kepada Yesus, Bang? Gimana, Bang? Gimana, Pak? Beriman nggak kepada Yesus? Beriman dalam hal apa nih? Ya, mengakui dia sebagai Tuhan, Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Oh, tidak. Oh, tidak. Berarti Yesus nggak Maha Kuasa ya? Iya, dia kan kuasa yang di dia itu kan dikasih oleh Bapaknya, yang itu Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Bapaknya Maha Kuasa nggak tuh? Beriman nggak Anda? Ya Maha Kuasa lah. Kan itu yang di waktu dia menghidupkan orang mati, waktu dia membangkitkan Lazarus, waktu dia memberi makan 5.000 orang, dia berdua sama siapa? Itu kan berarti yang kasih kuasa siapa? Kan itu. Nah, oke, nanti Bang Handi yang bacakan ayatnya ya. Setahu saya, Bang, orang Kristen itu kalau sampai beriman walaupun sebiji sawi bisa mindah gunung loh, Bang. Nah, berarti maksudnya itu beriman kayak apa tuh, Bang, yang sampai bisa mindah gunung Semeru itu, Bang? Ya nggak tahu, Bang, aku nggak bisa jawab itu, orang nggak hidup di zamannya. Oh, soalnya tertulis itu dalam kitab suci Abang, kalau beriman sebiji sawi saja Gunung Semeru, Gunung Bromo bisa dipindah itu, Bang. Saya kaget. Berarti Kristen yang sekarang ini nggak ada imannya sih sebesar biji sawi, itu nggak ada. Nah, berarti di bawah biji sawi jangankan mindahin gunung, mindahin mobil pun diangkat kayaknya nggak bisa. Masya Allah, itu ya yang saya maksud, Bang. Berarti kalau gak bisa mindahin gunung, Kristen di dunia ini gak ada yang sebiji sawi, bahkan di bawahnya gitu kan, Bang, pemahamannya ya? Ya, saya setuju lah kalau itu. Nah, mantap. Aku baru turun dari komalnya Ustaz Arif, baru berantem aku sama 3 hotel di situ. Aku nonton live ini dinaikkan Bang Inspirasi. Oh ya, siap. Bagus itu Gultom, saya naikkan kau di sini. Itu semua pasti rencana dari Tuhan toh. Ya. Iya. Kata abang di live abang nih yang masuk naik pahala, yang naik dapat pahala. Itu aku dapat pahala nih. Ya tergantung, kalau belum muslim nggak dapat apa-apa. Iya. Walaupun sedekah kamu 1 miliar,
Iya kan? Nggak dapat apa-apa. Iya. Gitu. Tapi kalau sudah muslim, walaupun sedekahnya 1000 perak, sedekahnya luar biasa. Itu. Tidak ada istilah penebusan dosa, tidak ada istilah apa kan, penumbalan apalah segala macam, nggak ada. Ya. Bukan janji-janji buta kita di sini. Kalau dalam Islam itu ibaratnya gini, bro. Iya kan? Ibarat gini. Ketika kita mendapatkan hasil, kita harus kerja, itu. Tunggu Dominik. Naik aja ke sini, sama-sama aja kultum syahadat di sini. Ngapa lagi lama-lama? Masih ngetik-ngetik di bawah. Udah naik aja sini. Siapa yang naik, Bang? Si itu mau mualaf hari Jumat. Si siapa namanya itu? Si Dominik. Dia kan dari Katolik kan. Cuman dia bingung juga. Iya, dia bingung kok katanya ada Tuhan yang dipaku. Kan bingung juga dia, kok Tuhan bisa dipaku. Dia mikir gitu kan. Tuhan tidak bisa dipaku kalau Ini lihat ini. Jadi Yesus itu Tuhan atau manusia? Gitu, Gultom. Itu dia. Manusia dipaku. Nah, ini sudah bagus ini. Sudah tidak doubling lagi Bang Palopo. Sudah doubling lagi. Iya, sudah bagus kayaknya. Iya, sudah bagus. Iya, betul. Ini lagi nih ada gitu, brother Gultom. Jadi ada saat di mana pada saat kau tidak bekerja, ya kan? Ada saat di mana kau pada saat tidak bekerja lagi, penghasilanmu jalan terus. Itu ibarat kata ketika kamu meninggal, pahalamu akan jalan terus. Kalau pembahasannya kita di dunia ini namanya passive income. Gitu. Tapi kalau di dalam bahasa saya ini kan yang mengaitkan di Muslim itu pahala jariah gitu. Betul. Itu kita di Islam ada kayak gitu. Ya, izin host dinaikkan ini abang sayang. Masuk. Kemarin dia tipu saya. Katanya Yesus Tuhan. Pas saya baca Yohanes 17:3, ternyata hanya utusan Tuhan. Naikkan abang sayang ini host. Ada nama abang sayang itu di bawah. Dia orang Mandarka atau orang Toraja ini. Nipu saya dia kemarin. Kayak Pak Bom. Tak apa tuh yang menipu. Lucu banget sih. Itu abang sayang, dia kan orang Kristen sama dengan Pak Bom. Iya, tapi tidak ada penipuan kan, dia berkata itu jujur. Dia berkata Yesus itu Tuhan. Nah, iya kan ini nih, coba lihat. Nipu kau Palopo. Iya kan? Kau. Tuh kan? Coba kita tanya, Yesus Tuhan. Ada dong kata-katanya. Ini dia. Nah, ini ya kan? Ini. Coba kamu buktikan kalau SWP ini. ada. Nah, ini nggak jauh beda. Nggak beda jauh dengan Toraja Tori ini sama. Udah baok do ini. Kalau Toraja Tur beda lagi Bang Palopo. Aja ya kan. Kalau Toraja naik itu dia ngomong gini. Kalau Toraja naik, kenapa kalian ini selalu bahas-bahas urus agama orang? Sama ini 11-12 nih. Kau nggak bisa buktikan kalau mau ada Palopo. Nah ini tuh. Itu saja pertanyaanku, kalau kau bisa. Tahu ada yang Palopo. Dia bertanya. Coba kau buktikan kalau Allah mau ada. Jangan borok terus di Komal. Halo. Udah mabuk doi. Mau ngomong apa kita sama orang mabuk? Nyambung juga kagak. Kau yang bohong. Orang gila nggak tahu apa-apa. Ya kan? Sama yang lain boleh lah, sama aku nggak laku. Katanya Yesus Tuhan. Pas saya baca cuma utusan Tuhan. Macam mana? Dibohongi lagi saya host.
Kalau utusan itu kau pikir utusan kayak utusan biasa kayak Nabi. Di mana tertulis Yesus utusan luar biasa? Coba. Saya Jangan masuk Kristen kalian hari ini. Islam ini pikir utusan itu samakan dengan nabimu. Udah. Aduh, agak repot. Udah, kau jawab aja di mana tertulis Yesus itu utusan luar biasa. Silakan. Sekarang saya tanya kau, Yesus, di mana Yesus apa bilang saya utusan luar biasa mana? Pertanyaan saya ditanya kembali, host. Kau bilang hanya mati meja. utusan. Mati. Mana Yesus mengaku saya hanya utusan? Nggak ada itu. Mana Yesus mengaku saya hanya utusan? Nggak ada. Balas sih. Balas ya. Cukup dulu. Coba mana Yesus mengaku saya hanya utusan biasa atau saya hanya utusan? Coba mana? Mana? Ayo. Kau bilang kau baca di Alkitab Yesus utusan. Saya tanya, mana Yesus mengaku saya hanya utusan biasa? Mana-mana. Nah, nanti 2024 saya tambahin. Kan Biblemu bisa diganti-ganti. Iya, jangan ke 2012 sampai sampai besok pun kau nggak bisa. Orang Biblemu aja Tuhan bisa ditambahi H di tengahnya kok. Bisa. Mana nggak ada itu. Itu otak kau aja itu. Udah mabuk lagi. Pelopo ayo minum tua pelopo ayo. Tambah apa? Tambah babi gratis enak. Mau nggak? Minum tua makan babi pelopo mau nggak? Ampun. Pelopo minum tua makan babi mau nggak? Ayo enak. Itu malasa. Babi panggang. Minum tua. Malasa nana tuh Malasa. Ayo, woi, mau nggak orang tawar? Kan aku baik loh. Abang sayang. Aku ngomong sama pelopo bukan kau. Kau mau juga? Iya, makanya ini ada yang saya mau tanyakan ini. Mati nih ya. Iya. Gak mau ndak? Ini yang saya mau tanya ini, abang saya. Kau mau tanyakan lagi Makanya dengar dulu. Maria punya Tuhan ndak? Nah itu, coba saya tanya kau. Kalau SWT punya Tuhan ndak? Ini enggak bisa jawab dia. Kalau SWT punya Tuhan ndak? Kenapa tiap hari itu kau sholat Siratul mustaqim terus itu ada apa itu? Ya bisa kita ngomong orang mabuk ngapain? Kau mau ndak? Kelompok babi gratis sama tua, kau mau ndak? Woi, apa kata Yesus? Akulah jalan yang belum harapan. Malah mending gua kasih turun gua di bawah. Tidak bisa orang mabuk diajak diskusi. Dapat tendang. Dia nak nulis. Ditanya Maria punya Tuhan enggak? Oh ini. Siapa tahu Banjeri tahu toh? Kita nggak punya lah. Oh, siapa tuannya Banjeri? Bapak di surga. Oh, Bapak di surga, Bang Polpo. Benar udah tuh, udah benar dia. Ini Dempalopa menyerami. Berarti tuannya Jerry sama tuannya Maria beda. Tuannya Bunda Maria, Bapak di surga. Tuannya Jerry Yesus. Beda Tuhan dia. Sama itu Yesus Bapak di surga satu di semua itu. Ya nenek anu kiper sama-sama ini. Kan percaya ini iman Andi. Kopi tidur, bawa mau kopi tidur imanmu jadi. Bawa mau kopi tidur. Sana. Bawa mau kopi tidur. Kenapa itu tadi abang sayangnya minum tua dan Palope mabuk?
Kalau kau berbicara iman di sini, jadi bukan tempatnya. Mendingan tutup Komal, iman apa yang kau imani. Ya, Begitu. susah Bi kalau tidak ada hubungannya dengan iman. Nah ini kan diskusi agama dengan cece. Tuhannya Maria, Allah Bapa, Tuhanmu Yesus. Macam mana? Aku juga Bapak di surga. Siapa yang bilang? Aduh. Nah, ini ada pertanyaan Mas Jerry, Bapak di surga. Surga ini maksudnya Bapak itu bertempat di surga gitu tah, Mas Jerry? Ya tahta lah tahtanya. Karena saya belum pernah ke surga toh. Enggak, surga ini sebagai nama tempat atau apa tuh bagi Tuhan? Apakah Tuhan ini bertempat di surga? Kan Bapak di surga, Bapak di surga gitu. Kalau tahta itu bagaimana? Kalau sang raja itu ada tahta gitu ya? Ada singgasananya gitu ya? Ya, seperti gitu kali ya. Terus saya juga belum pernah ke surga. Nggak perlu ke sana, cuma keterangan dari bapak-bapak gereja itu gimana? Kan selalu dinarasikan Bapak di surga. Itu maksudnya Bapak bertempat di surga gitu ya? Iya begitu, Ustaz. Oke. Kalau gini Mas jadi pertanyaannya. Sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak ada di mana? Kalau bertanya, kalau ada saya tidak bisa jawab, maaf ya. Iya, gak apa-apa. Sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak di mana tuh, Mas Jerry? Tetap kan kekal abadi. Nah, maksudnya ini kan surga kan ciptaan kan ciptaan sebuah tempat yang Tuhan ciptakan untuk orang-orang yang baik nanti. Nah, sebelum Tuhan maaf Ustaz. Ya. Saya belum pernah membaca di kitab saya bahwa surga itu diciptakan oleh Bapa di surga. Jadi saya takut saya mau ngomong. Nanti saya disalahin orang. Surga itu katanya tempat, bukan ciptaan berarti? Tempat. Tapi tidak pernah saya baca di kitab bahwa dia Bapa di surga Bapa itu ciptakan surga. Cuma saya tahu selama saya Kristen saya baca bahwa Bapa itu di surga, tapi tidak ada pernah saya baca tulisan surga diciptakan oleh Bapa gitu. Ya, kalau seperti itu Mas Jerry, sebenarnya banyak yang tidak tertulis, kayak contoh kecoa, ya tidak pernah ada tulisan Tuhan menciptakan kecoa. Tapi kan apakah kecoa itu ciptaan? Ya jelas, itu ciptaan Tuhan. Kan Ada di Bible, ada Kolose 1 nomor 16. Kolose 1 nomor Surga diciptakan. Iya. Coba dibaca Bang Handi. Mungkin Mas Palopo ditampilkan ayatnya itu. Ini Bang Palopo ahli kitab juga. Bisa nggak tuh ditampilkan Bang Palopo di di layar kayak tadi tuh loh. Pikiran saya mana ini? Pikiran saya tuh gini, setiap saya membaca ayat Bible itu Bapak di surga. Saya tanya tuh ke sebagian pendeta, ini maksudnya tempat kah Pak? Iya, Bapak bertempat di surga. Nah, saya muncul pemikiran gini Mas jadi, sebelum Bapak ini menciptakan surga, Bapak ini di mana gitu loh? Ya kalau menurut saya sih Bapak ya di surga kekal abadi, di surga Bapak di surga itu kekal abadi. Tapi kan surga ciptaan, Pak. Sebelum menciptakan adakah tertulis surga ciptaan? Tapi menurut Handi ada ya tertulis ya? Ada tertulis katanya Bang Handi itu. Di segala sesuatu diciptakan ada. Ada. Segala sesuatu diciptakan. Selain Bapak itu sendiri ya, selain Bapak itu sendiri. Coba buka berbesar. Dia nggak pernah baca Bible, Ustaz. Kasih besar menjamin selalu menuduh tidak jadi premin lagi. Karena di dalam derah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Oh iya, ciptaan semua ternyata Bang Jerry. Ternyata terus gimana ya? Yang ada di surga yang diciptakan, jadi dia tidak bilang surga diciptakan, kan? Yang ada di surga dan di bumi diciptakan semua. Ustadz Wafi, kan surganya teman-teman Kristen kan di bumi.
Tidak. Dia bilang begini, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ya, di bumi yang diciptakan yang manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala. Terus kalau di surga kira-kira apa yang diciptakan di surga? Ya malaikat. Kalau bumi diciptakan nggak? Diciptakan lah. Mana ayatnya Tuhan menciptakan bumi? Mana ayatnya Tuhan menciptakan bumi? Tuhan pencipta langit dan bumi, banyak tertulis itu di kitab. Tapi narasinya begini loh, ini loh narasinya ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di Jadi bumi. surganya dia tidak ciptakan kan? Dia tidak tulis surga dicipta, tapi yang ada di surga diciptakan. Seperti apa yang ada di surga? Dia nggak baca Ya, ke bawah, malaikat. Ustaz. Dia nggak baca. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di bawah itu loh, segala sesuatu. Enggak, soalnya narasi ayat ini antara surga dan bumi itu setara. Surga dikatakan surga diciptakan. Enggak, gini, coba dibaca pelan-pelan Mas Jiri, coba dibaca pelan-pelan. Ini ya, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, berarti sesuatu yang di dalam sorga nih. Dan malaikat ada di bumi. Berarti sesuatu yang ada di dalam bumi nih. Nah, bumi dan sorga sama-sama setara dalam ayat ini. Tapi kenapa Mas Jerry kemudian bilang bumi diciptakan tapi sorga tidak? Padahal ayat ini menunjukkan bahwa sorga dan bumi isinya itu diciptakan seluruhnya oleh Tuhan. Tapi kenapa yang giliran sorga gak diciptakan tapi giliran bumi diciptakan? Kenapa tuh Bang Jerry? Karena bumi ya saya yakin kan dengan iman. Ada tertulis juga kok langit dan bumi ciptaan Tuhan. Tetapi tulisan surga ciptaan Tuhan belum pernah saya baca. Maksudnya segala sesuatu ini surga ada termasuk berarti? Tidak dong, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Jadi yang di dalam surga itu yang diciptakan. Surganya tidak dong. Waduh, berarti kayak sesuatu yang tidak disebutkan ya, kayak kecoa, kayak hewan-hewan apa namanya itu ya? Ya kan, ya, kalau menurut saya ya, pengertian saya bahwa segala yang diciptakan sesuatu yang ada di dalam surga ya malaikat. Kalau ada yang di surga itu malaikat. Tetapi malaikat kan diciptakan toh. Kalau neraka diciptakan juga. Pak Ustadz, malaikat diciptakan tidak? Kalau dalam Al-Quran diciptakan. Iya betul. Ada nggak di dalam Al-Quran tertulis surga diciptakan? Loh, kalau kita kullu syai'in itu segala sesuatu termasuk surga. Karena yang dikecualikan hanya Tuhan. Iya, maksudnya ada nggak tertulis? Saya bilang tertulis surga diciptakan. Ada. Hah? Ada. Oh ya? Iya ada. Ada. Toba 72 lah. Saya cuma pegang HP satu soalnya, jadi susah nyari anunya. Toba 72 Bang, coba kasih. Toba 72. Kalau enggak 1 Korintus sampai 10. Jangan terlalu banyak dibuka, Bang Palopo. Bagaimana caranya itu hal yang hargai gitu. Dengan bahasa narasi mereka perang. Emang mereka udah siap perang? Karena orang-orang dulu itu mengatakan bahwasanya biadanya zaman itu pencegahan kita sebagai mereka dalam itu narasi itu. Udah jelas itu segala sesuatu diciptakan itu Jerry. Kau itu ya, nanya. Jerry, saya mau nanya sama Jerry dulu. Jerry, mana lebih besar surga daripada Tuhanmu? Kan Tuhanmu ada dalam surga. Mana lebih besar Tuhanmu daripada surga? Lebih besar surga lah kan tempatnya Bang Andi. Iya. Lu tahu nggak ukuran surga? Ukuran surga di Babel berapa?
12.000 stadia atau 1.400 mil untuk setiap sisinya, dan temboknya setinggi 144 hasta atau sekitar 200 kaki. Ah, Itu kan cuma gambaran. gambaran bagaimana? Ini ada angkanya kok. Gambaran kan kita tidak tahu. Siapa tahu nanti dia sama dengan kau dibilang. Oh, siapa tahu berubah proyeknya gitu. Bukan, sama dengan 1 hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata manusia. Ngarang dia. Dibantah Kok ngarang? juga. Udah tertulis di situ malah hari pula yang disebut. Karena namanya itu kalau dibilang mi surga tak terhingga mi ukurannya. Jadi mana lebih besar surga daripada Tuhanmu? Pernah membaca kitab suci saya bahwa surga lebih besar atau Tuhan lebih, enggak pernah loh. Jadi saya tidak bisa menjawab. Dia kan di dalam surga, berarti lebih besar surga dong. Iya, walaupun dibilang itu di dalam surga, tapi kan kita tidak tahu. Contoh nih, Pak Jerry masuk dalam rumah, mana lebih besar rumah daripada Pak Jerry? Kalau itu lebih besar rumah. Sama dengan Tuhanmu, lebih besar surga karena dia di dalam surga. Ketawa. Tapi kan tidak ada tertulis. Tuhannya kan cuma 185. Paling tinggi 2 meter lah orang dulu kan. Kalau ukuran manusia. Nah, Yesus kan begitu tingginya. Iya kan sebagai manusia. Nah, naik ke atas sebagai manusia juga. Apanya? Berangkat dengan tubuhnya. Ya sudah lain lagi. Nah, lain lagi katanya Bang Handi, makin membesar dia naik. Bukan, dia sudah kembali ke asalnya. Kau nggak pernah baca lagi Lukas 2. Kau nggak pernah lagi baca Lukas 22:69. Apa itu? Suruh baca. Kasih dulu Bang. Yang pasti dibantah. Sudah tidak semakin banyak. Sudah semakin habis Bible saya buka semakin banyak. Terus. Coba kasih lagi deh, dibantah nggak? Coba tes dulu Bang. Tes dulu, dibantah nggak? Lukas 22:69. Dibantah nggak? Lukas 22:69. Saya enggak ada di sini, kasihan. Ya tunggu Bipai kok dikasih. Ada tulis di bawah Jerry ini tidak. Kau curiga kau Jer, waktu kau kecil pernah kebentur kepalamu barangkali jatuh. Itu kan kau perkiraanmu, Ji. Perkiraanmu. Kalau perkiraan itu tidak bisa dipercaya. Enggak, waktu ya itu tuh. Baca Pak Jer. Baca. Ini dia sesudah disalib atau sebelum disalib atau sudah baca dulu aja. Sekarang. Konteks kita harus lihat konteks. Bisa dibantah. Mulai sekarang manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sekarang ini Yesus itu anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Sekarang ini. Sekarang ini iya konteksnya ini waktu dia sudah disalib atau bagaimana ceritanya ini? Karena ini kan ada pasti dibantah. Oh bantah, pasti kau pernah jatuh dari pohon. Kok itu dari pohon? Ini juga mulai sekarang manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah, itu maksudnya itu tanda bahwa dia itu sudah berkuasa di surga dan di bumi. Asal bunyi. Bukan asal bunyi. Kalau sudah dibilang duduk di sebelah kanan, artinya itu yang diberi kekuasaan, diberi kuasa. Sama dengan dilantik Prabowo. Dia berkuasa di Indonesia. Padahal di situ yang dijelaskan, Jer, duduk bukan kuasa. Kalau orang Yahudi itu sudah tahu itu artinya. Apa itu? Itu artinya tadi itu yang duduk di sebelah kanan maksudnya. Berarti ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, yang berkuasa di situ siapa? Yesus diberi kekuasaan. Balas sih,
Dia ambil alih. Memang Itu namanya Jer, itu namanya makar. Itu namanya makar Jer. Bukan, itu yang bikin pusing palopo. Semakin banyak dibuka ini kitab-kitab, semakin pusing nanti palopo. Waktu ada di bumi, Bapak yang berkuasa di surga. Giliran Yesus sudah naik ke surga, diambil alih kekuasaan. Ini namanya makar. Ini bukan diambil alih, ini diberi. Beda itu ambil alih, beda itu diberi. Jadi Bapak Diberi di surga kuasa nganggur. dengan mengambil Jadi bapaknya alih Yesus. kekuasaan. Kalau Jadi bapaknya, saya memang tidak sekolah, tapi kalau mengambil alih kekuasaan itu kudeta. Tapi kalau diberi kuasa bukan kudeta. Ya udah, kalau begitu bapaknya Yesus nganggur, nggak kerja lagi. Hah? Kuasanya sudah diberikan kepada Yesus. Bapaknya Yesus kerjanya apa? Duduk manis. Jadi kau bilang Duduk cari manis. nganggur. Lebih parah lu kau bilang. Jadi saya kasih saran saja apa yang kuano pikirkan duduk manis. Duduk manis. Yesus kau yang kerja, saya pensiun gitu ya. Bang Handi ya, saya lihat di semua situs Kristen, ini saya lihat ya di semua situs Kristen, surga dan neraka itu ciptaan loh. Semua situs Kristen mengatakan surga dan neraka itu ciptaan. Jelas Ustadz, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, sudah jelas. Gimana? Iya betul kalau situs-situs, tapi itu juga semua cuma perkiraan karena tidak ada yang betul-betul tertulis di dalam kitab suci. Ya enggak, ini kan orang-orang kelas kakap semua seperti Rita Wahyu nih ya. Rita Wahyu menyampaikan bahwa surga ini diciptakan oleh Tuhan. Ini kan kelas profesor ini. Betul, sekelas profesor pun tapi dia tidak punya bukti, dalil tidak ada. Di mana buktinya? Biar dia profesor ngomong. Jadi kalau nggak ada tertulis, kau nggak percaya? Kenapa? Kalau nggak ada tertulis, kau nggak percaya? Kecuali dia dapat wahyu. Bukan saya dapat wahyu. Nah, Tapi Yesus enggak. Tapi Yesus nggak pernah. Betul-betul kayak itu wahyu. Dikasih tahu dia bahwa itu. Ya udahlah kau. Gue banyak pohon mangga dulu gua. Enak gitu. Apa capu tolek? Capu pelo Beli lagi kalau capu. Bos kaluru. Capu nih. Gimana mantang kau di Makassar Kajer? Jalan Seram dulu, Jalan Seram sekarang tentara pelajar. Terus asalmu memang dari mana kan Bugi? Makassar asli atau Bukan, Tator? Ibu Makassar, bapak yang Manado. Oh, Gado-gado. Manado ngana. Iya dong. Ngana memang sabaku sedo ngana dang ah. Sabaku sedo. Kalau Handi dia itu di Panakukang. Iya, betul. Nanti kalau saya ke Makassar, traktir makan coto Aja juga itu tahu Dempalopo. Kalau pokoknya kalau siapa itu Bang Andi? Ya, kan surga ini sama nggak dengan langit, Mas Jerry? Pengertiannya kalau ada itu kan diartikan itu ditranslate ya, dibilang heaven, langit itu kan? Bukan. Jadi begini, surga ini selalu diistilahkan dalam Yunani itu Auranos. Langit. Auranos. Ya, langit. Dalam Ibrani tertulis Shamayim. Contoh di Kisah Para Rasul 17 nomor 24 di terjemahan baru tertulis begini. Itu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit, Auranos. Ini juga bisa diterjemahkan surga. Dan iya. Jadi langit itu berarti gak diciptakan. Kenapa? Langit berarti gak diciptakan berarti. Maksudnya itu langit alam semesta. Nah, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi.
kosong. Itu sama-sama menggunakan kata syamayim, bahasa original teksnya surga dan langit itu sama-sama menggunakan syamayim dalam Ibraninya. Berarti surga itu langit, langit ciptaan bukan kan ciptaan. Iya, tetapi sudah ada juga dulu orang yang jago. Saya pernah ketemu orang yang jago bahasa Ibrani. Saya bilang bahasa Indonesia itu kalau surga langit dong, dia bilang beda. Dia bilang gitu loh. Siapa orang yang jago itu? Kok jago banget? Iya, dia bilang beda. Lah, bahasa aslinya Ibraninya antara surga dan langit itu sama-sama menggunakan kata syamayim. Dalam Yunani auranos. Berarti surga ya langit, langit ya surga, karena Ibraninya sama, syamayim. Nah, sedangkan di dalam Kejadian 1 nomor pertama, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, syamayim. Berarti diterjemah surga. Gitu loh, berarti ya ciptaan surga dong. Gimana sih? Ya enggak, kalau memang itu yang pendapatnya Ustadz, mungkin, tapi saya kan tidak pernah ketemu dalam bahasa aslinya gitu loh. Tapi enggak, Mas Jerry pernah nengok bahasa aslinya surga enggak dalam bahasa Yunani dan Ibraninya? Mana mana pernah. Ini saya baca anunya loh, bahasa aslinya ini ya. Di contoh di mana tadi ya? Kejadian ya, Kejadian. Kok Kejadian sih? Mana tadi? Kisah para Rasul ya. Kisah para Rasul. Ini. O Theos ho Persas ton kosmon kai panta en autohautos auranos. Dalam Ibrani syamayim. Sama, surga langit sama menggunakan auranos. Kalau Yunani tadi kosmos. Hah? Kosmos itu magic. Kosmon. Bukan kosmos, kosmon. O Theos o Poesas ton kosmon kai panta ta en auto hautos auranos. Kosmon itu apa kalau bahasa Indonesianya, Pak Ustadz? Kosmon itu apa bahasa Indonesianya? Kosmon ya, kosmon tar. Ya. Bumi. Oh. Bumi. Langit. Auranos. Terus kalau Yunaninya surga? Auranos. Auranos. Pakai Auranos juga. Oh, dia pakai sama itu. Makanya dalam dunia bahasa asli dalam kekristenan, surga sama langit itu menggunakan kosakata yang sama dalam Ibrani atau Yunani. Jadi sama aja, langit ya surga, surga ya langit. Berarti kalau langit diciptakan ya surga diciptakan gitu. Ini di komentar malah Magicom semua ini mereknya. Kosmos. Ultraman Kosmos. Bayang. Aduh. Berarti langit berarti surga itu berarti ya ciptaan Mas Jerry. Tapi kan kalau di Indonesianya langit-langit, surga-surga gitu loh. Itulah. Jadi saya harus lagi ke lain atau saya buka ininya. Iya, ada apa? Translate-nya. Surga dengan langit. Dalam bahasa itu Ibrani. Kalau sudah sama, untuk apa lagi? Berarti untuk apa lagi kalau dibilang in the beginning, itu maksudnya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langsung aja dipakai bahasa pada mulanya Tuhan menciptakan surga dan bumi. Ya terserah Elahi lah, kan Elahi yang nerjemahin. Tapi yang penting bahasa aslinya sama-sama menggunakan samayim. Kan sama kan, terkadang begitu kan kalau di bahasa Arab itu rab. Tapi kan
untuk Rabb yang Maha Kuasa beda dengan Rabb yang Tuhan, ya kan? Ya. Nah, bedanya Mas Jerry, kalau bahasa Arab itu ada istilahnya lafal mustarok. Lafal mustarok itu maksudnya satu kata memiliki beberapa makna. Nah, Bible tidak punya yang kayak gitu loh. Gitu bedanya, karena bahasa Arab ini bahasa yang termasuk terkaya loh. 12 juta kosakatanya bahasa Arab itu. Serumpun dia Aram dengan Ibrani. Nah, coba Mas Jerry cari tuh, ada nggak maksudnya perbedaannya surga sama langit? Soalnya sama-sama menggunakan kata samayim. Dan menurut Ibu Rita Wahyu yang ahli dalam Ibrani, saya lihat tadi di websitenya, bahwa istilah surga dan langit itu ya sama saja, kata beliau. Itu Mas Jerry. Berarti Tuhan ada di tempat yang telah Dia ciptakan sendiri, yaitu surga, kan gitu tuh. Nah, nggak bisa dibayangkan ya. Timbullah pertanyaan nanti, lah sebelum Tuhan menciptakan surga di mana, kan gitu nanti akhirnya tuh. Iya, tidak bisa dibayangkan kalau dibilang diciptakan di surga. Berarti kayak taruhlah kayak begini, kita terlalu dalam kali ya. Ini spekulasi. Kalau diciptakan ya kayak rumah lah. Rumahnya dia ciptakan untuk dia tinggal di dalam situ. Ya, betul. Kalau diciptakan lah, berarti dia ciptakan untuk dia tinggal dalam situ. Nah itu makin tidak masuk, saya punya akal lagi. Nah makanya ayo asyhadu. Ih, dempalo kan. Berarti bisa dikatakan, Jer, surga itu adalah tempat ya? Tempat tadi. Tempat. Bisa enggak kira-kira Bapak itu kekal tanpa adanya surga? Bertempat tanpa surga gitu ya? Surga. Kalau surga diciptakan, iya. Kalau katanya ya surga diciptakan, kan kita tidak tahu, tidak lihat. Tunggu, bukan lari ke situ, Jer. Ya ada benarnya juga sih, Bang Jerry sih kan nggak tahu. Bentuk di situ, bentuk di situ. Satu manusia pun tidak pernah ada yang ke sana. Coba Mas Jerry mati dulu, nanti kalau sudah nyampe sana sampean hidup lagi gitu loh. Cerita ke kita di Komal. Tapi katanya yang tahu jawabannya ini lu gak, yang tahu jawabannya nih. Udah lu gak itu mah. Sedang. Lu gak mau cari sensasi kalau lu gak itu. Iya tapi kan cari sensasinya ngawur dia. Iya memang jadi, ngawur lah. Kesannya kayak orang gila malah. Memang sakit jiwa. Mana ada Tuhan naik troli katanya. Kecil amat. Kalah sama Bisa pula naik troli. Ya Allah. Iya, lu guys bilang Tuhan naik troli katanya. Kayak semacam troli di surga. Kan kerenan umatnya naik Alphard di bumi, ada yang naik Hummer, ada yang naik Alphard gitu loh. Masa Tuhan naik sekelas Tuhan naik troli kata saya. Aduh. Tuan Damanurung, monitor Tuan Damanurung. Bang Tuan, monitor. Tuan Damanurung. Wah, enggak nyadar ini kalau dia di atas. Andi Petah. Bapak yang ada di surga. Iya, kalau kita diajar sembahyang gitu ya, terus terang doa Bapak kami kan.
Bapa kami yang ada di surga. Tapi sebenarnya gini, Jer. Sebenarnya surga itu untuk siapa sih sebenarnya? Untuk Tuhan atau untuk ciptaannya? Kalau dari doa Bapa kami, saya diajarkan Bapa kami yang ada di surga. Jadi mau dibilang tahta, mau dibilang tempat atau keberadaannya di sana, kita nggak tahu kan. Tapi kita cuma diajar Bapa kami yang ada di surga. Piti-piti kau. Bukan piti-piti. Ada dua Bapa kami. Aduh. Daingku satu ini. Kalau piti-piti itu luga, asli piti-piti. Jadi bisa dikatakan semua yang ada, semua ciptaannya Bapak itu akan ketemu nanti di surga, begitu ya? Atau bagaimana, Jer? Iya, kalau kita ya, kalau kita diajarkan dalam kekristenan ya begitu. Nah, yang saya heran itu nanti Mas Jerry di dalam ajaran itu kalau di surga itu ngapain nanti itu, Mas? Kalau di surga ngapain tuh di surga nanti? Kegiatannya. Iya, aktivitas apa saja di dalamnya itu. Nah ini juga karena memang selalu ada perkataan Yesus duduk bersama Abraham itu kan. Tapi kan kita kalau sudah masuk ke dunia seperti yang surga itu, saya sudah tidak sampai, saya punya pemikiran di sana, Ustadz. Berat. Soalnya ada yang ngomong, ada yang bilang kerjaannya itu aktivitasnya memuji kepada Tuhan. Masa itu aja kan ngebosenin gitu loh. Masa muji aja gitu. Ya, salah. Memuji dan memuliakan ya. Memuji dan memuliakan. Iya, tapi kan kalau kegiatannya gitu terus sampai selama-lamanya kan bosenin gitu loh. Masa agak ada kegiatan makan minum gitu? Nah, seperti gitu, Ustadz. Ada nggak makan minumnya tuh? Ada. Makan Karena minum kan gitu ada tertulis di kitab Lukas atau Matius itu. Ada orang Yahudi bertanya, ada seorang perempuan, dia punya suaminya mati, akhirnya dia dikasih kawin lagi dengan saudaranya. Sampai berturut-turut saudaranya mati, dikasih kawin lagi dan saudaranya mati, dikasih kawin sampai 7. Sampai dia bersuamikan 7 ini bersaudara karena mati semua. Makanya orang Yahudi bertanya, siapa nanti suaminya kalau di surga? Ya kan? Bertanya kepada Yesus ceritanya kan? Ya. Terus Yesus menjawab, kamu sesat. Di surga itu hidup seperti malaikat. Tidak ada kawin mengawinkan, begitu. Ya. Kalau makan-makan gitu minum ada nggak? Sedangkan kawin mengawinkan tidak ada. Kan badan. Maksudnya raga ini kan, jasad ini kan, kalau dia bilang seperti malaikat hidupnya berarti kan sudah kayak roh gitu. Begitu kalau Ustaz ya. Nah, kalau makan, minum, ngemil, ngopi gitu ada nggak di surga tuh? Saya rasa kalau saya mau ambil dengan pembicaraan Tuhan Yesus bahwa dia bilang tidak ada kawin mengawinkan di surga karena hidup seperti malaikat. Artinya malaikat itu roh. Malaikat itu roh. Berarti tidak ada lagi makan dan minum. Oke. Berarti tidak ada lagi makan dan minum ya. Nah, tapi di dalam Matius 8 nomor 11 tertulis begini. Yesus sendiri yang ngomong nih. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham,
Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Loh, ini banyak orang datang dari timur dan barat. Di dalam kerajaan sorga mereka makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub ini. Berarti kan badan dong di surga, badan biasa. Itu kan, ya makanya sama dengan kalau dia bilang begini waktu dia digoda dengan iblis, Pak Ustadz. Yesus digoda iblis. Iblis bilang, itu batu-batu coba kau bikin jadi makanan. Kan ceritanya Yesus puasa, sesudah puasa dia lapar. Iblis mencobai dia. Dia datanglah iblis itu bilang, kalau kau anak Allah, kau buatlah itu batu-batu jadi roti. Ya kan? Jadi Yesus sendiri menjawab, orang hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya kita makan firman juga, makan firman. Bagaimana itu kalau mau dia bilang itu kita makan firman? Maksudnya makan firman, makan Yesus berarti. Iya, maksudnya kalau kita mau berpikir makan firman, bagaimana caranya itu yang tidak kelihatan kita mau makan gitu loh. Seperti tadi yang Pak Ustadz cerita, dari timur dan barat duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin itu, waduh, Yesus pun dimakan berarti ya di surga? Bukan bahasa rohani ya. Firman itu maksudnya yang keluar dari mulut Allah seperti Iya, bahasa rohani. seperti kayak kalau kita di gereja ya, Ustaz ya, kalau di gereja itu kalau PT bukan PT, memang betul ini saya ngomong. Kalau pendeta di gereja itu berbuat, nah itulah firman. Nah itulah yang kita serap masuk ke dalam pikiran, disamakan dengan santapan rohani. Sera, tapi ayatnya jelas ini loh. Banyak orang dari timur dan barat akan makan bersama Abraham, Yakub dan Ishak. Maksudnya kita kan ndak usah menafsiri sesuatu yang di luar tertulis lah. Kan nanti salah tafsir malah Mas Jerry dosa nanti. Maksudnya ini justru menunjukkan Mas Jerry, pemahaman saya ya. Karena ini gak ada tafsirnya. Jadi ya sudah, berarti memang makan. Berarti kan di surga itu kita ada tubuhnya, ada lapar, ada haus. Buktinya akan makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Makanya memang di dalam seperti itu. Iya, makanya di dalam kitab suci saya, Ustadz, memang ada kontradiksi. Ya sama tadi saya bilang, orang Yahudi bertanya, siapa yang jadi suaminya nanti kau di surga? Malah dia bilang gini, kamu sesat. Tidak, di dalam surga itu tidak ada kawin mengawinkan, karena manusia hidup seperti malaikat. Malaikat itu cuma roh. Berarti memang ada kontradiksi ya Mas Jerry akui itu ya? Memang banyak. Oke. Memang. Oke, siap. Juga untuk menguji iman kamu. Terus pertanyaannya, Jer, kalau ada kontradiksi masih layak nggak disebut sebagai kitab suci? Satu. Kemudian kalau dia banyak kontradiksi, kenapa kau bisa mengemani yang banyak kontradiksi? Ini menurut pengakuan kamu kan? Betul. Nah gimana? Pertanyaan saya itu. Kalau kontradiksi yang seperti itu, makanya saya bilang pasti ada bahasa yang kiasan. Seperti yang dia ucapkan, ada yang umpama betul yang dia katakan ini bukan kiasan, bahwa manusia hidup orang di surga nanti hidup seperti malaikat. Itu perkataan yang betul. Kalau dia bilang makan bersama Abraham, Ishak, Yakub, itu kiasan. Kalau kiasan larinya ke tafsir Mas Jerry. Emangnya Anda Mas Jerry beriman tak kalau Bible itu butuh tafsir? Butuh ya? Iya. Nah, kenapa yang ditafsiri kok yang makan, bukan yang jadi malaikat? Padahal maksudnya jadi malaikat itu bisa jadi hidup seperti malaikat, kan? Nah, iya, hidup seperti malaikat itu maksudnya dia sudah tidak melakukan dosa lagi, dia itu sudah menjadi suci, tapi ya tetap ada badannya, karena yang
ingat ya, yang digarisbawahi adalah hidupnya seperti malaikat, kehidupannya. Berarti dia tidak bermaksiat lagi, kemudian tidak melakukan dosa lagi. Kok padahal makan ini bukan melakukan dosa loh. Makan ini bukan melakukan dosa. Sedangkan malaikat itu tidak berdosa, kemudian tidak melakukan maksiat seumpama nih. Kenapa kok yang makan malah yang ditafsiri? Kok bukan yang malaikatnya gitu loh? Sama yang saya bilang, Ustadz. Anak manusia pada saat ini dia berkata duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Adakah kursi di surga? Tidak ada. Kalau duduk kan harus pakai kursi memang, Mas. Iya, sama kan kalau dia bilang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Kan itu cuma arti kiasan untuk dia diberi kuasa. Bahasa itu. Duduk di sebelah kanan itu artinya dia diberi kuasa sebagai raja. Oke, Jer. Tadi kamu mengatakan bahwa di surga itu adalah roh ya, sampai tidak makan. Nah, menurut kamu, pengertian kamu itu tubuh itu adalah fisik ya, bukan roh. Tubuh itu fisik atau roh? Tubuh itu fisik. Fisik. Kalau kita bilang tubuh salah, ya, kalau tidak, kalau kita bilang tubuh sekarang ini yang saya pakai ini kan fisik. Nah sekarang kan ada di kitab mengatakan adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu ya tubuh rohani. Loh, katanya tubuh fisik. Iya fisik. Jadi gini dibilang kalau tubuh kemuliaannya itu tubuh rohani. Maksudnya kalau sudah di surga itu sudah dikatakan tubuh rohani. Loh, jadi dia sudah berupa roh. Katanya tuh kan kita tadi sepakat tubuh itu adalah fisik. Iya, kalau kita sekarang di bumi tapi kan nanti. Iya, itu kan yang dimaksud. Itu kan yang dimaksud di ayat itu kan adalah di kehidupan nanti. Iya, betul. Nah, kemudian dia katakan adalah muncul manusia baru, kan? Betul. Nah, manusia kan fisik, tubuh kan fisik. Nah, kalau semuanya kamu mau nafsir lagi bahwa itu nanti di hari kemudian ataupun di surga itu adalah roh, lo gimana caranya? Ya roh kan tidak berfisik. Roh itu kan bukan manusia. Iya betul, karena saya kan mengambil standar yang Yesus katakan. Yang tadi saya bilang dia kawin dengan yang satu saudaranya terus kawin lagi kan sampai 7 bersaudara dia kawin tapi mati semua. Makanya orang Yahudi tanya, siapa yang jadi suaminya nanti? Siapa yang jadi suaminya nanti di surga? Teman-teman, saya pamit dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama Ustaz Fafi, sama-sama siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu loh Jar, maksudnya kamu kayak seperti balik belak gitu loh kalau dalam bahasa sini. Balik belak. Iya, karena kamu mengatakan sepakat manusia baru, berarti kan manusia itu adalah bertubuh kemudian tubuh kemuliaan, dan itu kita semua yang saya katakan itu berbicara di hari kemudian di surga. Jadi otomatis tetap ada tubuh, tetap ada fisik, ada manusianya, menjadi manusia baru. Nah kalau manusia baru kan jelas fisik dong. Jadi bukan kata kiasan itu. Penegasan. Iya, ini akun dari mana? Muslim atau Kristen, Bang? Saya apa? Agak jauh dikit, Bang. Suara kamu noise di situ ribut. Agak jauh dikit coba. Bentar. Halo. Ya silakan ya. Oke, silakan gimana? Gini Bang, ya kalau yang enggak ini Bang akun ini Muslim atau Kristen Bang? Saya Kristen. Oh Kristen, oke. Lanjut Bang. Gini, kalau yang saya paham orang beragama itu kita kan
beragama juga, memang beragama kita, tapi kita kan juga mengakui kayak seperti Islam dan Kristen itu kan mereka kakak beradik ya, saudara tiri lah ya. Kita ambil historinya dulu, oke. Ya. Kalau Bang Jerry saya paham dia pasti Kristen sejak lahir, jadi bawaan, Kristen bawaan. Ada orang yang Muslim bawaan. Ya, jadi dia tidak paham apa ini itu, apa ini gini. Apa yang dikatakan tetap siap dan mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah agama itu kan mungkin tidak untuk diperdebatkan. Kalau kita bicara masalah Yesus, masalah Tuhan, ya itu soalnya di Quran juga ada Isa. Yesus itu siapa? Di Quran ada namanya Isa. Lahir dari siapa? Tanpa bapak. Sekarang kan ya. Oke mas. Kalau begitu Anda percaya bahwa yang di Al-Quran itu benar, itu yang Isa? Anda percaya? Oh iya, memang. Oh, kalau Anda percaya berarti kontradiktif dong. Karena kalau Isa di dalam Al-Quran itu tidak disalib. Itu satu. Yang kedua, tadi kan saya mau bahas tadi, itu kan membahas pernyataannya si ini satu kampung saya mengatakan bahwa itu di surga itu sudah tidak ada lagi fisik. Nah, pertanyaannya tadi Pak Ustaz Wafiq ya saya sambung gitu loh. Betul. Nah, sementara di dalam Alkitab Anda kan ada mengatakan di situ adalah tubuh, jiwa, kemuliaan satu. Kemudian yang kedua adalah manusia baru. Nah, makanya saya tanya, sepakat nggak kita Jer kalau mengatakan tubuh itu ada fisik? Mengatakan fisik. Nah, sekarang kalau manusia, ada nggak manusia dibilang manusia roh? Kan tidak ada. Yang ada kan ya manusia fisik. Nah, itulah yang saya katakan gitu loh, bro. Terus masalahnya kan di mana? Loh, saya justru bertanya kepada Anda. Kami sementara membahas tentang itu, tiba-tiba Anda masuk menceritakan tentang itu. Gitu loh. Oke. Nah, mengatakan Anda agama itu bukan kita diskusi di sini. Betul. Ya, katanya berdiskusi, ya kan? Nah, kemudian Jerry tadi mengatakan dia sendiri yang mengakui bahwa di dalam Alkitab Anda mengatakan terdapat banyak kontradiksi. Yang mengakui siapa? Kenapa? Yang mengakui? Jerry kan dibilang ngomong tadi seperti itu kan? Iya, kan bukan saya, gitu. Bukan yang lain. Iya, artinya kan kita kan berbicara Jerry. Jadi saya bilang makanya tadi ada pertanyaan saya, kalau begitu Jer, kenapa kamu meyakini yang namanya kontradiksi? Apakah masih layak yang namanya dibilang kitab suci? Yang namanya kitab suci kan tidak ternoda, tidak ada kontradiksi. Itu murni gitu loh. Ya kita kalau mau bicara seperti itu, ya kita mau tanya tambah-tambahan. Maaf ya, Bang Jerry ya. Saya juga minta maaf sama Bang Jerry juga. Ya, mungkin jawabannya dari tadi saya perhatiin aja. Mungkin beliaunya juga lahir dari kekristenan. Itu, ya. Jadi lahir dari Kristen sama menjadi Kristen itu mungkin beda. Mungkin seperti itu. Kalau di Muslim mungkin kan kita ada bahasa mu'alaf, ya kan beda, ya kan. Lahirnya dia nggak dari Islam, tapi mu'alaf dia. Karena apa? Karena dia memahami akhirnya, ya kan. Kalau kita bicara masalah agama, masalah dan lain-lain, makanya saya keluarga itu juga ada yang Muslim, ada yang Kristen dan lain sebagainya. Kita nggak terlalu ambil pusing masalah di situ, karena apa? Agama tidak untuk diperdebatkan.
diskusi boleh, oke, ya kan, diskusi oke, boleh, tapi tidak untuk saling menjatuhkan, saling apa, boleh, pertanyaan seperti ini boleh lah, ya kan. Nah, cuman kalau masalah disalib itu kan kalau di Quran dia lebih spesifik ke Nabi Muhammad, tidak untuk ke Isanya, tidak untuk ke Nuhnya, tidak untuk ke Abrahamnya, tidak untuk ke Adamnya, tidak untuk jangan ke... salah bro, jangan salah bro. Di dalam Islam itu lebih banyak diceritakan tentang Nabi Isa dengan ibunya ketimbang dengan Rasulullah Muhammad SAW. Iya, bahkan sangat dimuliakan itu ibunda Yesus atau Isa dengan adanya surah Maryam. Itu sangat dimuliakan gitu loh. Ya, terus jadi kalau makanya tadi pertanyaan kan sama kan di Islam Nabi Isa gitu kan. Nah makanya tadi saya pertanyakan, makanya saya bilang kalau begitu mohon maaf ya, artinya saya melihat menganalisa dengan kalimat Anda mengatakan seperti itu, bahwa kalau Anda percaya juga dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran, nah sementara Isa dalam Al-Quran kan itu tidak disalibkan. Tidak disalibkan. Anda juga yakin bahwa dia seorang nabi. Anda juga yakin kan Anda menyamakan. Mungkin Anda menyamakan sedikit dengan apa yang Anda pahami ya. Saya tidak mengatakan kepada yang lain yang Anda pahami. Iya. Kan justru sebenarnya Bang Peta, di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu disebutkan kurang lebih cuma ya 4 ayat. Iya, 4 atau 5 ayat kalau tidak salah. Nabi Muhammad, padahal beliau itu penerima wahyu. Lebih banyak Musa malah. Iya. Nabi Musa itu 136 kali, Nabi Ibrahim itu 69 kali, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Isa alaihissalam sama Nabi Adam 25. Terus Nabi Harun 20 kali. Sisanya menyebutkan para rasul itu kurang lebih sekitar 18 kali. Jadi tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Semuanya, Gurunda, Bang Beta, dengan di. Iya Bang Madu, apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Lanjut Bang, inspirasi. Lanjut. Iya, siap. Gitu Bang Akun. Tapi di lain itu gimana ya? Lengkap semua. Tentang proses penciptaan, pewahyuan, ya kan, peristiwa sejarah di masa lampau. Gimana kira-kira Bang Akun? Silakan Bang Akun. Oh, ya, saya nyimak aja dulu. Monggo. Enggak, lanjut tadi yang pernyataan kami dengan Bang Inspirasi itu silakan berikan tanggapan gitu. Betul. Kita kalau mau berbicara logika, berbicara logis, ya, berbicara logis. Saya juga pernah berhitung, kita berhitung berapa kali disebut Nabi Isa, berapa disebut Nabi Muhammad, berapa kali disebut Abraham, berapa kali disebut Nabi Yusuf, ya, dan lain sebagainya. Pernah saya seperti itu. Tapi pertanyaan akhirnya muncul. Kenapa yang jumlahnya sedikit jadi itu? Ya kan? Nah, cuman pertanyaan itu kita nggak jadikan
permasalahan. Karena apa? Itu kan tergantung iman kita aja. Nah, maksudnya Kalau saya sih perjelas gitu tadi aja. itu. Tadi Bang Akun mengatakan yang menjadi pertanyaan kenapa yang sedikit itu maksudnya apa gitu. Sekarang gini. Kita saling menghargai lah, Bang. Kita saling menghargai. Kalau saya menghargai, saling menghargai lah. Kita saling menghargai. Saya juga sebenarnya saya mu'alaf. Hah? Maksudnya? Saya Kristen. Saya Kristen, tapi saya mu'alaf. Terus? Nah, karena apa? Karena saya juga tahu seperti apanya saya tahu. Ya. Tapi semakin saya kesana itu sama semua. Intinya apa? Tergantung kita aja sendiri. Orang enggak ada itu kok. Perjelas dulu Bang Akun. Anda dulu Kristen, sekarang mualaf. Gitu ya? Hah? Maksudnya kembali ke Kristen lagi atau gimana? Balik ke Kristen juga enggak. Islamnya juga enggak terlalu fanatik gitulah. Kapan itu? Sejak kapan itu, Bang? 2015. Dengan alasan apa Anda berpindah agama ke Islam? Kan ceritanya begini ya Bang ya. Abang kan di Kristen dulu kan. Nah, terus tiba-tiba masuk Islam kan tidak serta merta begitu ya. Hari ini saya Kristen, besok Islam deh, gitu kan? Pasti ada sebab-sebab, gitu kan? Nah, terus kedua, setelah Anda menjalani kurang lebih sekitar 9 tahun ya kalau dari sekarang ya, karena 2024 ini kan. Anda juga tidak terlalu mendalami tentang Islam. Jadi Anda tadi mengatakan boleh dibilang Islam juga tidak, Kristen juga tidak, gitu kan? Ya kurang lebih seperti itu. Nah, mesti kan ada dasarnya. Apakah cuma sekedar masuk Islam pengen coba-coba aja, atau betul-betul itu adalah keinginan dan keikhlasan Bang Akun sendiri atau gimana? Saya pengen tahu aja. Cuma pengen tahu aja. Historinya seperti apa? Saya ingin mendalami. Tapi sebenarnya kalau cuma sekadar pengen tahu aja, nggak masuk Islam juga ada masalah, karena sudah tersebar di semua internet tentang Islam itu. Kalau cuma sekedar pengen tahu doang. Sekedar pengen tahu doang berarti kan kita taunya kan teori toh kan. Iya. Ya berarti kan balik lagi ke mana? Ke pribadi kita kan. Enggak, kalau sekarang kalau saya analisa tadi kata-katanya Bang Akun, ini sudah cuma teori doang yang Anda dapatkan. Karena Anda mengatakan bahwa saya juga tidak terlalu fanatik. Berarti betul-betul mohon maaf barangkali kalau saya boleh katakan bahwa Anda masuk Islam itu tidak akan bukan karena kesungguhan. Ya, bukan suatu kesungguhan yang betul-betul yang timbul dari dalam hati abang itu untuk memeluk Islam secara kafah. Karena bukan lagi waktu singkat itu loh, 9 tahun Anda sudah menjadi mu'alaf. Terus Anda mau mengatakan seperti itu, ya berarti memang Anda selama ini tidak pernah belajar dan tidak mau belajar. Saya mohon maaf ya, saya tidak menjustifikasi, tetapi saya cuma menganalisa apa tadi yang saudara Akun itu coba argumentasikan.
Tapi saya tidak menjas ya, saya tidak menjas. Iya, iya. Mohon izin, ini ngomongin apa ini ya, abang-abang? Mbak, ini si Bang Akun. Katanya dia dulu Kristen, terus dia mualaf, gitu kan? Kemudian tadi kita tanya, dia bilang setelah saya telusuri sama aja, gitu kan? Kurang lebih begitu Bang Akun ya tadi ya, ngomongnya sama saja dalam segi apanya itu Bang Akun? Ya, maksudnya itu yang kita mau perjelas, sama saja dalam segi apanya, karena kalau menurut pemahaman kami di Islam ini, Muslim ini, antara kitab Bible atau Bible itu dengan Al-Quran itu dibaratkan bumi dan langit. Mohon maaf, bumi dan langit saya bilang. Gitu Bang Madu. Iya. Jadi maksud saya itu gini, Abang Akun. Dalam mempelajari agama Islam itu sangat kompleks ya. Bukan hanya kita baca Al-Quran, kemudian kita pasti tahu apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nggak segampang itu. Apalagi yang kita pelajari itu adalah terjemahan dari Al-Quran itu, yang memakai terjemahan dari bahasa Arab. Makanya ketika antum mau belajar Al-Quran, mau mempelajari apa itu Islam dengan baik dan benar, Anda harus belajar dengan sebenar-benarnya ya, menurut kaidah keilmuan agama Islam itu sendiri. Itu karena bahasanya Al-Quran pakai bahasa Arab, ya harusnya pakai kaidah bahasa Arab. Saya tidak menyalahkan kalau Bang Akun mengatakan kenapa Nabi Muhammad disebutkan sedikit. Ya, secara eksplisit sedikit. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad itu bukan sosok yang diceritakan, tapi sebagai pelaku, Bang Akun. Nggak mungkin toh sang pelaku menceritakan tentang kelakuannya sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Saya menjadi pelaku nih, saya nulis buku yang mengajarkan tentang saya menyebutkan diriku mulai dari aku lahir sampai aku mati. Wong aku yang nulis ini belum mati, masa aku mau menuliskan tentang kematian saya sendiri? Kan tidak mungkin gitu kan Bang Akun ya. Kalau seandainya Bang Akun mempelajari bahasa Arab, di situ ketika ada perintah, kebanyakan perintah itu menyimpan nama sosok, yaitu Nabi Muhammad. Contoh aja lah yang sering kita ucapin ya tiap hari ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya Muhammad, itu takdirannya, apa ya takdirannya, perkiraannya, kira-kiranya, katakanlah. Kan ini perintah nih, kalimat perintah pasti ada orang yang diperintah. Siapa itu yang diperintah untuk mengatakan? Ya pasti Nabi Muhammad. Nah, secara eksplisit tidak disebutkan, secara implisit, secara makna itu disebutkan. Gitu Bang Akun. Karena Nabi Muhammad pada waktu itu menjadi sang penerima wahyu dan menjadi sang pelaku. Gitu Bang Akun. Gimana tuh? Mah. Monitor. Halo, ya. Gimana? Gimana, paham enggak? Ya. Apa tuh? Halo. Halo, cek 1 2 3. Ya. Paham enggak dengan apa yang saya katakan barusan? Bisik kali ya? Suaranya pelan Bang. Waduh, itu di mana Bang? Mana? Kayak di gudang ya? Di barang kopi.
Di warung kopi tapi berisik bang. Aku. Oh berarti abang nggak dengerin aku ngomong barusan? Gimana? Astagfirullah. Gini, Bang Akun kan menanyakan kenapa Nabi Muhammad itu sedikit disebutin kan? Nah, saya tadi jawab karena pada waktu itu Nabi Muhammad itu bukan sosok yang diceritakan, tapi Nabi Muhammad sebagai pelaku yang menceritakan apa yang diwahyukan kepada beliau. Namanya ngajarin ya pengajar, sebagai sosok sang pengajar. Apakah mungkin sang pengajar itu akan menceritakan mulai dia lahir sampai dia mati meninggal, padahal dia yang ngajarin nih? Kan tidak mungkin. Masa saya mau menceritakan saya kalau mati, saya nulis pada waktu saya hidup kan? Ya enggak? Hah? Ya. Nah itu satu. Kedua, memang secara eksplisit Nabi Muhammad itu disebutkan sedikit, tapi secara implisit itu banyak itu Nabi Muhammad. Karena setiap perintah di dalam Al-Quran itu perintah yang pasti kembalinya pada Nabi Muhammad. Makanya secara implisit banyak ya. Banyak gitu. Nah itu. Berarti lebih banyak dari Isanya. Ya gitu. Karena ketika menceritakan Nabi Muhammad, Nabi Isa pun yang disuruh menceritakan ya Nabi Muhammad. Jadi situ perintah tersebut yang mengandung perintah kepada Nabi Muhammad. Secara tidak langsung juga disebutin di situ. Ketika Bang Akun itu membaca Al-Quran dan tafsirnya, maka di situ Nabi Muhammad akan muncul banyak. Karena kembali dari yang ke pertama Nabi dengan tafsirnya, lebih banyak tafsirnya atau yang ditulis Nabi? Nah, kita kan tadi sepakat. Karena apa seperti itu? Karena dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kaidahnya harus dikembalikan pada kaidah bahasa Arab. Di situ ada namanya perintah, kalimat perintah. Dalam bahasa Arab kalimat perintah itu disebutkan fi'il amar. Ada fi'il pasti ada fa'il. Ada orang yang diperintah berarti ada perintah, berarti pasti ada orang yang diperintah di balik perintah itu. Nanti orang yang diperintah itu kembalinya kepada siapa? Ya dengan kaidah bahasa Arab kembalinya pada yang diperintah. Siapa yang diperintahin? Nabi Muhammad. Makanya secara implisit Nabi Muhammad itu banyak akhirnya gitu, Bang Akun. Makanya baca bahasa Arab itu harus pakai kaidahnya bahasa Arab, jangan disamain dengan bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Arab nggak bisa di bahasa Indonesiain. Kaidahnya beda. Kaidahnya beda, Bang. Gimana? Contoh gini, dalamin bahasa Indonesia juga gini. Aku nyuruh Abang Akun pergi kamu. Nah, di balik kata kamu itu siapa? Bang Akun. Halo, ya. Cek. Saat aku ngomong nih sama Bang Akun, Bang Akun pergi kamu. Nah, di balik kata kamu ini siapa? Coba. Di balik pergi kamu ya kamu dong. Siapa kamu itu? Ya kamu ya berarti saya. Nah, secara eksplisit abang tidak disebut di situ, karena saya menggunakan kata ganti di situ. Tapi secara implisit, apakah karena abang itu tidak disebutin berarti saya tidak ngusir abang? Kan tidak, Bang. Ya kan? Karena di balik kata kamu itu ada kata Abang Akun. Paham? Akhirnya kan jamak akhirnya. Jadi membias ya, ambigu ya. Ambigu bagi orang yang tidak tahu. Ya taunya dari mana kalau memang semua bahasanya kamu? Kan mereka nggak kenal namanya siapa. Nah kan saya ngomong pada Bang Akun, yang mana Bang Akun tahu kamu ini sosok siapa. Dan dalam Al-Quran kamu itu harus lihat konteks. Ketika di konteks dalam contoh kul, katakanlah ini kan perintah.
Perintah pasti ada orang yang diperintahkan. Pada waktu itu yang diperintahkan siapa untuk mengatakan ini? Balik lagi, namanya Nabi Muhammad. Nah, secara implisit tidak disebutkan, eksplisitnya disebutkan. Itu paham? Bukan. Maksud saya bukan nabinya. Gini. Apanya Maksud tuh? saya bukan nabinya. Ya. Maksud saya bukan nabinya, bukan. Terus? Cuman di situ kayak apa? Hadis ya, kayak di hadis nih. Di hadis kan banyak. Nah, mereka kan akhirnya bilangnya bahasanya kan itu apa? Jangan sampai buat pertanyaan yang membuat orang yang ditanyai bingung. Nah, karena Anda bingung juga mau tanya apa, harus diperjelas. Gurunda belum monitor, Gurunda. Gimana Akhirnya kan itu Bang Madi. Akhirnya bahasanya tafsir. Bahasanya apa sih tafsir itu sih? Coba lah, apa tafsir menurut Bang Akun? Tafsir itu kan menafsirkan, yang dituliskan dia menafsirkan, tapi bukan pelaku utamanya kan. Ya, apa yang Bang Akun tahu tentang tafsir dalam Al-Quran? Coba. Iya. Dia kan bukan pelaku utamanya. Siapa yang bukan pelaku utamanya? Ya, yang penulis-penulis itu kan. Hah? Penulis? Kok penulis? Yang nulis? Ya sahabat Nabi. Terus? Menafsirkan. Yang menafsirkan para ulama yang tahu dari para sahabat, apalagi. Oke, terus? Terus kenapa? Enggak, ini jadi saya Bang Adu. Ini Bang Akun ini, kamu benar Muslim gak ya? Kamu benar Islam gak? Bentar Bang Beta, ada yang ngoro. Oh, lanjut. Kenapa? Ada yang ngoro barusan. Bang Wadu Saya lanjut, bilang gini sama si Akun beli ini. makan di luar dulu. Si Akun ini, benar kamu Islam? Kamu mualaf? Saya mualaf 2015. Enggak, kalau mendengar pertanyaanmu ini, kamu pertanyaan bukan mualaf. Gini, ya. Saya mualaf. Tapi kan kita juga perlu pendalaman juga masalah hal seperti itu. Nah, gini untuk membuktikan di bawah itu banyak yang suudon kepada antum. Oke, gini. Daripada antum disuudon nih, coba tunjukkan kemualafan antum. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, maksudnya syahadat dulu. Nggak perlu kita mau disuudoni atau mau di apa ya, itu amat lah kalau saya. Tidak begini Pak, sebentar Bang. Saya dari tadi mengamati Anda ini, Anda mualaf katanya dari 2015. Ini sudah 2024. Kalau tadi Anda mau melakukan pendalaman, 9 tahun bukan waktu yang pendek, bro. Itu satu. Yang kedua, kalau memang kamu mualaf tidak bertanya kepada orang yang mengetahui, ya jelas pengetahuanmu seperti ini. Kalau cuma kamu belajar berdasarkan feeling kamu buka di Google, seperti yang tadi kamu kait-kaitkan dengan hadis, tafsir dan sebagainya. Ini seakan-akan ini kamu mau belajar Islam, baru mau belajar Islam ini. Justru saya itu seperti itu. Yo, 2015 loh bro. 2015. Belajarnya dari Google, Pak Bos. Itu salah. Nah, disitulah kekeliruan Anda karena tidak bertanya kepada orang yang mengetahui. Adabnya kita orang di Islam, kalau tidak ada yang kita
ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau pengetahuan agama yang kita tidak tahu, ya kita bertanyanya kepada para ulama, para ustaz kita, bukan bertanya sama Google. Itu jadi kalau seumpamanya Anda mengatakan mualaf dari 2015, ya saya mohon maaf, Anda tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya itu urusan Anda ya. Kita tidak ada pemaksaan. Tetapi kalau menurut apa yang saya pribadi ya, yang amati dengan argumentasi Anda, dengan pertanyaan Anda, itu bukan mendadakan sebagai seorang muslim. Bukan. Bukan. Jadi saya mohon maaf, saya tidak, sekali lagi saya tidak menjustifikasi Anda ya, tidak. Tapi saya mencoba menganalisa dengan argumentasi yang Anda utarakan dengan perjalanan 9 tahun Anda sudah mualaf. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang bukan muslim yang mau belajar tentang Islam. Tuh, tapi kalau 9 tahun atau sudah Anda mengucapkan 2 kali syahadat, kalau pemahaman Anda seperti sekarang ini, ya mohon maaf, gitu loh. Nah, berarti Anda sombong. Kenapa saya bilang Anda sombong? Karena tidak mau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Sombong pada diri Anda sendiri. Mungkin barangkali Anda mengatakan saya hebat, saya punya keilmuan, ngapain saya mau bertanya sama ustaz? Ada Google kok. Nah, ya mungkin ya, saya tidak menuduh Anda ya. Begitu bro. Ginilah Bang Akun, saya daripada antum gini, menjauhi fitnah itu adalah salah satu perintah di dalam agama Islamnya. Biar tidak terjadi fitnah, itu kita turutinlah para netizen di bawah. Biar tidak terjadi fitnah ya, Aki ya. Memang kalau Mama antum itu adalah seorang mualaf, saya lah pribadi meminta antum untuk bersyahadat biar menjauhkan antum dari fitnah juga. Itu Ini Bang, kita ini kalau saya pribadi kalau masalah agama kita tidak terlalu itulah. Kalau saya pribadi nih, ya mau Kristen mau Islam mau apa, saya tidak terlalu itu. Ya. Jadi kalau orang mau bilang apa, udahlah. Nah, ini sebagai mukmin ya. Gini Bang Akun. Nggak terlalu itu. Ya. Gini Bang Akun, gini. Kafir itu bukan justifikasi seseorang pada seseorang. Enggak, saya tidak menjustifikasi antum itu seorang kafir, enggak. Kalau antum itu adalah mu'alaf dan misalkan antum pun bohong dengan saya, itu bukan urusan saya, karena apa yang tahu antum dengan Allah. Nah, di sini saya Bang Madu, sebenarnya memang kalau memang dia merasuk Islam ini, dia sudah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa saya katakan begitu? Awalnya tadi pertama masuk itu ngaku Kristen. Ngaku Kristen. Oh. Di segmen kedua dia ngaku Islam lagi. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh itu Bang aku. Mengakui Kristen itu enggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena saya paham bagaimana kekristenan, saya paham bagaimana waktu saya belajar nih, ya, yang saya tahu terkait masalah keislaman seperti apa kan, apa yang saya tahu aja. Apa coba? Apa yang sekarang saya sebenarnya mau kembali bertanya tadi. Ada kata-katanya tadi mengatakan bahwa setelah saya di Islam ternyata sama aja. Nah sekarang menurut pemahaman kamu apa kesamaan Islam dengan Kristen? Tapi intinya kan di masalah Isa tadi. Nah sekarang kalau kau mengatakan sama, di Islam cuma seorang nabi, di Kristen mentuhankan Isa atau Yesus, ya kan? Itu di mana samanya? Sama-sama. Di mana samanya kira-kira? Kan? Sama-sama ada Isanya.
Kenapa? Sama-sama ada Isanya kan? Iya, sama-sama ada Isanya. Memang di Kristen ada dibilang Isa. Iya. Iya, di Kristen ada Isanya. Bang Akun? Iya, halo. Ya, di Kristen ada Isa. Isa putra Maryam. Hah? Di Kristen? Di mana itu ayatnya tuh? Ada Isa putra Maryam di mana? Coba cek aja lah. Di ayat mana di Bible itu mengatakan Isa putra Maryam? Coba cek aja di Google lah. Yang apa maksudnya? Di mana? Menurut kamu kan sudah tahu ke agama Kristen, belajar Islam. Terus Anda katakan sama saja. Nah, tadi kamu terakhir mengatakan bahwa terakhir sama-sama ada Isanya. Di mana ada Isa putra Maryam disebutkan di dalam kekristenan? Di dalam kitab Bible. Gini Pak Betang. Ya, gini. Coba dicek aja di Google. Ada nggak di kitab dikatakan Isa? Itu aja loh. Nah ini. Enggak, gua tanya di kitab kamu. Loh, lah iya. Di kitab yang menurut kamu itu di Kristen itu ada nggak Isa putra Maryam disebutkan di situ? Namanya aja beda. Di Kristen dikatakan Maria. Kok ada di situ Isa putra Maryam, gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Akun? Telat Fer, lagi di luar tadi beli makan. Gini aja lah, biar tidak berlarut-larut Abang Peta. Bang Akun, di sini itu tempat yang di pinggir jurang ya, antara saya yang menjadi pelaku pendiskusi dengan antum yang menjadi orang yang berdiskusi dengan saya. Daripada kita abu-abu, kita perjelas saja lah. Kenapa saya menyuruh antum untuk bersyahadat? Biar kita itu jelas kita berbicara kepada siapa dan apa yang harus kita bicarakan, yang boleh dibicarakan di ruang publik ini, gitu loh. Karena dalam perdiskusian ini sangat rentan ya. Apalagi yang menyaksikan itu orang banyak. Nah itu saya itu mendapatkan ajaran dan perintah untuk watawasau bil haq ya, untuk berwasiat tentang kebenaran. Nah, biar tidak ambigu, biar jelas, biar benar ini perdiskusian mau dibawa kemana. Kalau antum memang mualaf, saya minta aja lah satu, coba antum bersyahadat untuk membuktikan bahwa antum itu memang benar-benar mualaf. Titik, sumpah itu doang. Apa? Gimana Pak Hafsah? Gimana? Nggak dengar. Ya gimana? Nggak ngomong, aku yang ngomong Bang. Gimana? Ya seperti tadi, biar jelas, biar tidak ada keraguan-raguan di antara kita, biar nanti pembicaraan kita mau dibawa kemana. Nah, untuk membuktikan antum itu memang benar-benar mualaf, ya udah ya, syahadat dulu. Gitu aja. Kalau antum nggak mau syahadat, ya saya menyarankan sih host, ya daripada abu-abu dan kita bingung mau dibawa kemana. Nah, ya mungkin abang turun aja, saya nggak bisa ngomong dengan abang gitu Bang, karena kita itu gitu aja lah Bang. Ya intinya gitu lah sih, berjelas dulu gitu aja. Posisi antum mau di mana? Sebenarnya kalau saya Bang
Kalau saya Bang Madu ini udah jelas ini kalau argumentasinya seperti ini. Itu kalau kayak gitu kalau seperti tadi ya meskipun muslim pun itu nggak boleh, konsekuensinya jelas nanti bisa murtad. Murtad itu bukan masalah keyakinan doang Bang, dalam perkataannya pun itu bisa menjadikan orang murtad. Contoh, menjustifikasi saudara muslimnya sebagai orang kafir itu murtad juga padahal dia muslim dikatakan kafir. Itu yang balik menjadi kafir orang yang mengatakan, orang yang menjustifikasi tersebut. Itu satu. Kedua, ngaku-ngaku sebagai orang kafir padahal dia muslim. Nah, itu tidak boleh juga. Itu murtad juga. Murtad qauliyah namanya. Murtad yang sebangsa perkataan. Itu. Terus konsekuensinya kayak mana? Sama aja seperti murtad dalam keadaan keimanannya. Sama-sama murtad itu apa? Nah, gini aja. Gini aja Bang, abang syahadat kita terus, abang syahadat saya nggak mau nurusin, gitu aja lah, gimana? Enak toh? Biar jelas posisi kita nanti ngomongnya kemana gitu Bang. Jelas tadi tuh awalnya udah ngaku Kristen kok dia. Iya Bang Inspirasi ya. Tadi awalnya kan ngaku Kristen. Ada dia bilang tadi gitu. Iya awalnya kan dia ngaku. Ditanya sama Bang Inspirasi, mohon maaf Bang aku Anda Muslim atau Kristen? Dia bilang saya Kristen. Tadi awalnya itu dia typing. Dia typing gini. Ngapain kalian sibuk urus-urus agama? Pokoknya gitu lah bahasa-bahasa agama. Udah tak naikin, naik dia. Sambil kita diskusi sama Jerry, dia nyimak dulu. Tidak lama dia masuk. Dah Jerry turun sampai sekarang. Baru yang dibahas masalah yang dibicarakan sama Jerry, masuk dia bahas yang lain. Ini apa judulnya ini? Gue pikir kepengen naik itu untuk menanggapin apa yang coba kita diskusikan. Tahu-tahu aja ngambil agama bukan untuk diperdebatkan. Terus ditanya lah sama Bang Inspirasi, Bang aku tunggu dulu, Bapak Muslim atau Kristen? Dia bilang saya Kristen. Belakangan baru dia ngaku, saya mualaf. Masa mualaf 2015 gayanya seperti itu gak masuk di akal lah. Ini banyak tamu nih Bang Inspirasi, silakan disapa dulu nih. Tapi jangan salah Bang Peta. Ya. Orang-orang macam kayak gitu tadi, Bung Lon, itu banyak yang pura-pura jadi bodoh, mencari informasi apa kan, ujung-ujungnya masuk lewat DM apa misionaris gitu, banyak yang gitu sekarang di TikTok. Ya kalau kita sih anunya tadi itu kayaknya sih misionaris, karena itu tadi dia samakan sama-sama ada Isanya kan. Ini banyak tamu nih Bang Inspirasi di mana nih? Passo Mafio. Itu tadi mualaf Bang Peta. Bukan mualaf itu.
ngomongnya sih mualaf. Jangan gitu lah Bang Petak. Nanti Iya, takutnya dia benar mualaf, nanti balik lagi dia. Kagak. Wow, dia ngomong Kristen tadi kok pertamanya awalnya. Iya. Ngakunya Kristen tadi di awal sama saya. Makin lama, udah dia bilang saya mualaf lah. Makanya saya bingung, loh kok bisa? Ya ada apa-apa lah. Ya, dia bohong, nggak ada ruginya itu dengan Iya, kita. makanya saya coba tidak masuk tadi itu memaksakan untuk, mohon maaf ya kepada netizen yang bawah ya. Saya sebenarnya tadi tidak mau memaksakan dan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya mau gali itu karena tadi ada kata-katanya begini. Setelah saya mualaf, ternyata sama aja. Itu yang saya mau buru gitu loh. Itu yang saya mau buru sama di mana kesamaannya. Nah di situ kan nanti akan ketahuan sendiri, akan kejebak sendiri dia sebenarnya itu Islam atau bukan gitu. Bukan lembaran baru aja lah. Selamat pagi anak timur. Anak timur. Anak timur. Host, aku bersih-bersih host ya. Masuk. Paso Mapio. Oke. Ini saya sambil bongkar berangkas juga ini. Pokoknya jam-jam begini jam-jam gacor ini. Kafe siapkan kopi. Uzo, selamat pagi Uzo. Ini jam-jam gacor ini kalau jam begini. Naikin satu-satu host, aku yang nanyain dan aku yang buang. Uzo, 3, 2, 1. Udah ada. Kasihan tuh yang mau naik. Biar yang mau naik aja yang ngomong. Auza, selamat pagi. Auza. 3, 2, 1. 4 orang lagi host naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim semuanya, salam kenal. Siap. Mohon maaf, masalah Bang Akun tadi di sebelah kemarin dia bilang oten, di sini dia bilang Islam mualaf. Ya. Iya. Sebenarnya dia sudah ngaku sendiri kalau dia di sini pun dia tadi bilang Nasrani. Iya. Awalnya kan ngaku dia. Terus bilang mualaf. Itu jelas kalau itu menyamar. Suruh syahadat aja nggak mau. Makanya kita harus selektif sebenarnya di sini. Bang Inspirasi, masukannya aja ini. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Ya. Susah bang kalau mau diselektif. Pokoknya siapapun yang request dinaikin semua. Kalau saya tadi Bang Madu itu sama Bang Inspirasi sama teman yang lain, malah saya jadikan sebagai gorengan itu tadi itu. Ya, paham. Gini, kalau aku sih Bang, kalau aku lebih baik kita perjelas dulu. Dia kalau ngaku mualaf, narasinya kagak bener, baru goreng, gitu Bang. Nanti gorengannya belakangan, bukan digoreng dulu baru ngaku. Nanti enggak, kita ngakuin dulu. Nah, mualaf kok gini, bla 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 bla, tembak tempat, gitu Abang. Daripada kita menjustifikasi kalau memang benar-benar mualaf dia itu, nah nanti sangkaan kita ini bahaya, balik ke kita sendiri, nanti yang kena murtad tadi saya. Nanti gimana gitu. Kalau saya tidak menjustis karena dengar sendiri di sebelah kemarin dia bilang kalau dia oten gitu. Ya. Terus begini Bang Madu, artinya kita kan artinya dari argumentasinya mereka. Coba secara logika berpikir ya. 2015 dia sudah katanya mualaf. 9 tahun itu ngapain aja? Kok yang dipelajari Google? Iya kan? Ada Kita juga pengakuannya nggak Google bisa. kan? Mohon maaf ya, kalau di sini aku udah setujunya kenapa?
Karena jangankan yang mualaf, yang nggak mualaf aja banyak bang, yang kayak gitu, yang Iya, lahir tapi dari Islam. ya, tapi kan ada kata-katanya tadi yang saya sempat itu yang katakan bahwa setelah saya jadi mualaf, setelah saya pelajari ternyata sama saja. Nah nanti di tempatnya di situ, tempatnya nanti di situ. Itu kejebak dengan omongannya sendiri. Iya kan, sama saja. Makanya kita mau tanya apanya. Makanya tadi pertanyaan saya, samanya di mana? Dia bilang sama-sama ada Isanya. Nah ini kira-kira. Dia bilang sama-sama ada Isanya. Nah ini kira-kira. Ya kan? Dia bilang sama-sama ada Isanya. Nah ini kira-kira. Ya kan? Dia bilang sama-sama ada Isanya. Aksmi, welcome. Sama-sama ada Isanya. Isa putra Maryam. Di mana di dalam Bible disebutkan Isa putra Maryam? Iya kan? Dari tadi saya sudah tahu itu identitasnya. Dari caranya ngomong, oh ya nyamar ini. Udah tak biarin aja, Nah, makanya. biar ada itu bahan gorengan di atas. Ya, jadi itu maksud saya. Daripada dia turun diam-diam kita kan. Saya pura-pura bodoh aja, pura-pura nggak tahu Bang Madu. Biasa kan kerjaan saya kan gitu. Iya paham. Gini, lebih enak kita pura-pura jadi apa ya? Jadi orang yang polos gitu loh. Kalau kita pura-pura jadi polos itu orang nanti kejebak sendiri dengan omongannya gitu. Dari awal tahu enggak tadi? Waktu dia ngomong gini. Saya itu tidak sependapat kalau agama yang dijadikan sebagai perdebatan. Udah ketahuan nih. Udah ketahuan. Tahu enggak tadi waktu Bang Madu ngomong itu? Dia nggak fokus tadi itu. Iya benar. Tadi waktu Bang Madu ngomong nggak fokus dia. Aku tahu. Makanya aku sembarang dia. Aku usir dengan bagus. Ayolah Bang, kalau mau diterusin syahadat dan mau diterusin jangan syahadat enggak apa-apa. Kita enggak terusin. Bahasanya abu-abu. Iya. Maju salah, mundur salah dia itu. Sebodoh-bodohnya mualaf. Kalau sudah 9 tahun itu tidak begitu bahasanya. Pasti mengertilah tentang. Iya, pasti ada sedikit dia paham. Iya. Dan dia tidak akan pernah mau menyamakan Isa dengan Yesus itu yang di Alkitab. Apalagi tadi sebut jelas-jelas sama-sama ada Isanya. Wih, ini bahasa bodoh kalau saya bilang begini. Maksudnya ngerti artinya Al-Quran sama hadis. Al-Quran itu firman, hadis itu adalah dari sabda Rasulullah. Maksud disamakan hanya cerita. Iya, tapi langsung dia tarik itu kata-katanya. Waktu ditanya sama Bang Madu itu, gitu kan? Nah, tapi kenapa katanya di hadis tapi dia tarik di tafsir? Ya, udah piti-piti aja gitu loh. Oke, mau debat naik silakan. Ya udahlah, kita gantian ya. Bang Titi, ada yang mau disampaikan lagi Bang Titi? Biar kita naikin yang lain, biar gantian gitu ya. Tidak ada. Terima Udah, kasih. saya aja Bang. Saya Bang Madu, saya turun santai aja di sini Bang Peta. Mau kemana lah? Mau ini udah 2:30 ini. Besok pagi-pagi mau ngantar. Oh, di timur ya Bang Peta ya? Saya di Makassar. Oh, di sini masih jam 1. Oke Bang Madu, Bang Inspirasi. Siap Bang Kuri, ya makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit saya. Aku juga izin ya Ustaz Madu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi aku karena ngeliat ada mualaf aja. Ya. Aku izin ya Bang Inspirasi Ustaz Madu. Iyalah, siap Bang Fir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Fer? Kemana? Hah? Kemana? Mau main Mobile Legend dulu. Mau main Mobile Legend. Season berapa sekarang? Lama seasonnya. Baru di Legend. Iya.
Tadi habis Iya. turun dari itu juga Ustadz Madu, habis turun dari komalnya Markona dari sore. Waduh. Aku izin ya Ustadz Madu, Bang Syadi. Siap. CP, Jadi aduh. kalau Nggak ada isi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada isi itu CP. Modal CP cuma pamer sound kata gitu. Bang Zuma lagi rehat dulu teman-teman. Lagi rehat. Beliau lagi rehat. Saya di sini jagain akunnya sambil ya kita canda gurau di sini kan. Canda Aku gurau. lewat dari tadi sini, Yos. Oh, kok rame? Kenapa nggak request? Rame. Ya udahlah, aku ronda. Nggak apa-apa. Otennya 5 juga tadi kok. Nggak naikin. Tidak apa-apa. Saya kan naikin oten nggak tanggung-tanggung. Kalau 5-0 5 oten semua di situ. Selamat pagi Anas Bleng. Anak lanang, selamat pagi. Kurang kerjaan. Kurang kerjaan banget 5 dinaikin. Oh jelas. Anas. ANS 3 4 5. Dah. Anak lanang. Ini. Mudah-mudahan dia naik. 3. Ini ada yang saya naikin. 1. Yalah. Yang bener ya. Kalau pagi biasanya itu nggak bener. Tuh, Alhamdulillah. Karina. Siap. Tuh, saya udah pesan lagi madu prokulina. Nah. Oh iya, 1.900 orang yang kalau cari madu asli langsung tengok DVD saya ya. Terima kasih, dijamin koordinasi ya. Subhanallah. Jadi kalau Nah, ini juga informasi teman-teman dikit. Saya insya Allah nanti Jumat depan itu inisiatif saya pribadi untuk mau buat sedekah Jumat gitu, sedekah Jumat untuk bagi-bagi nasi kotak ke masjid gitu kan. Jadi teman-teman yang di bawah siapa tahu ada yang mau joinan, yang mau ikut silahkan bisa DM saya langsung itu kan, karena ada sudah beberapa yang saya kontak dan alhamdulillah siap ikut sama-sama gitu teman-teman. Jadi kalau ada ya mau ikut silakan ayo gitu, nggak ikut ya nggak apa-apa juga gitu, karena ini atas inisiatif saya gitu. Saya pikirnya gini Bang Madu, daripada saya beli makanan di luar ya kan, tergantung dari dana juga kan, dana ya saya yang masak sendiri. Jadi rencana Rabu dikumpulkan dananya, kami saya beli bahan, Jumat pagi saya yang masak tuh, biar berkah semuanya kan, berkah semuanya. Betul. Adapun sisa dana itu tetap akan tersimpan untuk Jumat berikutnya itu teman-teman. Daripada saya mau nunggu mualaf lagi yang ada, ya kan? Kita kan nggak bisa apa namanya?